kita terus kan ada muka-muka baru kan. Ini aja apa? Nasihatnya dia kalau supaya tobat. Soalnya ini kerjanya debat nggak jelas dari. Debat nggak jelas ya. Nggak jelas. Nah, tujuannya apa? Apa? Memurtadkan orang nggak pernah. Memurtadkan orang. Iya, nggak, maksudnya kita kan kalau diskusi kan tujuan kita kan ada orang yang istilahnya pola pikirnya bisa ngikut kita kan. Iya. Bisa berubah kan. Iya. Kalau dia nggak pernah. Siapa bilang nggak pernah? Kalau gue tanya tadi lu sama abang ini, langsung aja ya. Di dalam ajaran abang ada nggak Tuhan perempuan? Nah, dia pemahamannya lucu nih, Tuhannya perempuan. Ada nggak? Ada kan? Ada nggak Tuhan perempuan? Nggak ada lah. Coba lu tanya, dalam Kristen ada nggak Tuhan perempuan? Ada nggak Tuhan? Ada. Dasar ayatnya Kejadian 1:27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi perempuan itu gambar Tuhan. Pertanyaannya siapa Tuhan perempuan? Tahu nggak siapa? Roh Kudus. Dapat bocoran dia. Dia sering dengar gua masalahnya. Nih, makanya bingungnya gini kok, Bang Luga pemahamannya beda sama teman-teman. Oh beda dong, namanya saya udah rasul. Kalau yang tadi masih pendeta-pendeta ya, kelas-kelas Kalau biasa. itu karena dia interpretasi dia secara letterlek. Enggak, dia nggak ada letternya. Nggak ada letterleknya. Asal Kejadian 1:27. Ya itu letterleknya. Itu kan tulisan Musa kan? dia Itu nggak perlu ditafsir. Ada ayat-ayat yang dia mimpi. kok mimpi itu sifatnya meneguhkan saja, tapi dasarnya tetap ayat. Misalnya nih, Nah, dasarnya ayat gitu kan. iya Ayat dong, Bible itu bukan kan. mimpi. Mimpi itu sifatnya meneguhkan saja. Misalnya nih, abang masuk Islam, abang mimpi masuk dalam masjid. Itu kan mimpi meneguhkan aja kan, tapi kan Ente dasarnya udah belajar abang, kalau di dalam kita kan, kalau di Islam kita kan belajar kaidah fikih. Kayak pikir. ya. Ente itu di sono udah belajar teologi gak? Nah, Udah boleh dong, nggak udah dong. menafsirkan Kan seperti Kejadian itu? 1:27 dibilang Allah menciptakan laki-laki perempuan menurut rupa dan gambarnya. Perlu ditafsir gak? Gak perlu. kalau misalkan nggak perlu ditafsir, berarti ada Tuhan laki-laki juga dong. Oh iya, emang iya kok. Ya, Tuhan mencipta, kalau secara letterlek ya, Iya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan Menurut rupa dan gambarnya. menurut rupa dan Itu perlu gambar. ditafsir gak? Ya, Gak perlu. perlu ditafsir. Apa? Jadi bencong. Ya, perlu Jadi, ditafsir. iya. Ah, Ya, itu kan cuman masalah genital. Kalau Allah kan nggak punya genital. Kata Beda, siapa? Allah itu satu. enggak, menurut Alkitab nih. Menurut Alkitab, Allah itu laki-laki dan perempuan. Wah, Bingung lu kan? itu sebuah kegauran yang totalitas. Itu kan menurut abang kan di Trinitas. Muslim kan Kalau tidak ada. kita tahu ya kalau misalnya Nasrani itu bilang Trinitas oke lah ya. Iya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Abang gitu mualaf juga Saya mualaf. dari Kristen. Saya bukan dari Kristen. Cuman saya pernah Belajar. dulu SD itu saya pernah di Bruder. Oke. Bruder tahu kan, Katolik Ortodok, Iya, ya kan. Jadi pas SD itu kita di daerah itu diajarnya sama Bruder Belanda, malahan lupa saya namanya siapa lah. Iya. Intinya begitu. Cuma kalau masalah bilang Tuhan itu, Allah itu punya kelamin, itu jelas-jelas gak pernah saya dengar, baru kali ini saya dengar. Jadi Kalau- itu sudah ada di abad pertama sampai abad keempat. Ketika Katolik masuk, yang orang punya pemahaman ini disingkirkan oleh gereja Katolik. Apakah itu termasuk salah satu ayat sisipan? Nah, apa Tahu dong ayat sisipan? itu sejarah bang, sejarah itu Kalau dia bilang bukan kayak ayat. gitu, apa bedanya itu? Kita membuat rumah berdasarkan desain saya, ide saya. Oh itu beda. Kalau misalnya Allah menciptakan Adam dan Hawa setelah ia mendesain selama 3 hari, itu beda. Tapi kalau dibilang Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut rupa kita, menurut gambar kita, gambar Allah. Oh berarti persis. Laki-laki itu diambil dari gambar Allah, perempuan juga diambil gambar dari Allah. Pertanyaannya, kalau laki-laki Allah yang mana? Allah Bapa. Perempuan Allah Roh Kudus, dan hampir 90% Muslim bilang masuk akal. Muslim loh yang ngomong loh.
Sekarang saya berdebat dengan Katolik yang mendukung Muslim. Banyak kan, Umi Ripa, Bang Juma, ini masuk akal, dia bilang gitu. Tapi dia nggak bilang gue masuk Kristen, masuk akal doang. Ribut pula. Jadi gini, roh itu ruah. Bahasa Ibrani artinya feminim. Feminim itu sifatnya itu dia mengemom, ya, membimbing. Kayak ibu, seorang ibu itu seperti apa? Seorang ibu membimbing, itu roh itu diambil dari ruah, bahasa Ibrani. Itu artinya itu feminim. Wah, kodes. Nah, Ruah kodes. Ruah itu roh, itu feminim. Dia sifatnya seperti itu. Jadi itu dipakai oleh salah satu sin orang-orang Kudus, namanya Sin Simeon. Nah, dia seorang teolog modern. Nah, dia abad ketiga itu. Di abad ketiga, ya mereka, tapi itu bukan doktrin ya. Itu simbolik. Jadi Roh Kudus itu ibu, itu simbolik, bukan doktrin. Kalau doktrin dia masuk di dalamnya. Tapi kalau lu gak punya hikmat tentang ada dasar ayatnya, itu free will-nya dia. Nah, free will itu pilihan tertinggi manusia. Itu free will. Ketika Adam dan Hawa melakukan free will-nya, yaitu kehendak bebas, Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Make sense, masuk akal. Nah, itu free will. Jadi yang namanya free will, dia punya hikmat dan pewahyuan. Nah, kalau udah dibilang free will itu pilihan tertinggi manusia, Anda mau jadi mualaf, itu free will Anda. Jadi seperti Jadi itu. gini, kalau kita balik lagi ke penciptaan anak manusia ya, Adam dan Hawa. Dan kalau kita dalam Islam itu kita sering mentauhidkan Allah itu dengan ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita bilang dari Artinya apa tadi yang kok bilang tadi itu? Diartikan. Katakanlah Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, tuh walap ayat-ayat. Jadi masalah itu jelas kita nggak bisa bilang Tuhan itu punya gender. Jelas Tuhan itu abstrak, di luar nalar kita. Bahkan dulu saya sering mengkaitkan, misalnya contoh saya asalnya dari Buddhis juga. Ya, saya asalnya dari Buddhis. Dulu saya pernah belajar beberapa kitab juga, dan saya pada saat saya belajar kitab tersebut, pada saat saya di mualaf ini di Islam, saya belajar juga gitu kan. Dan saya mengkaitkan, oh iya, Allah itu apa? Pernah sekali, ini Buddha Gautama ya, Buddha Gautama ditanya sama muridnya, bagaimana itu Tuhan? Ya. Dia bilang itu di luar, beyond your imagination. Ya, benar. Dia tak berawal dan dia tak berakhir. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, yang ada yang misalnya bicara manusia itu bilang Tuhan itu berkelamin gitu, jelas itu sudah offside. Ya benar. Jadi Tuhan itu kita nggak bisa bahkan abstrak, bahkan kita bilang abstrak. Sifatnya itu bagaimana mendeskripsikan dia itu Tuhan. Di kita tuh bilang kita 99 Asmaul Husna, punya 99 sifat-sifat keilahian. Kalau ada makhluk yang dia bilang, oh saya maha besar, kamu maha yang lain nggak? Cuman besar doang, bukan Allah. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang kelamin, itu agak sedikit kayak seperti kita bilang merendahkan dari Tuhan itu sendiri. Oke. Sama seperti kita bilang gini, Allah itu kan sempurna ya. Kalau manusia itu ciptaan, sesempurnanya, apakah Allah nggak tahu manusia itu nggak sempurna? Tahu. Apakah Allah itu bahkan ditegur, maksudnya bukan ditegur, dikasih tahu sama malaikat, sama iblis kalau wah makhluk ini durjana, bakal banyak melakukan pembunuhan, banyak melakukan pelanggaran di dunia pada saat dia menjadi khalifah di dunia. Apa Allah nggak tahu? Allah negaskan berkali-kali, tahu. Masalah free will, bilang begini ada semua dalam kitab Al-Quran. jelas. Ada referensi ayatnya. Ada. Coba kalau Gini,
Saya ini tidak sedang menentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran atau mendebat. Saya sedang menceritakan ayat yang ada di iman Kristen yang selama ini disembunyikan oleh gereja. Jadi saya bongkar nih, aslinya nih. Gereja ini pun sudah dipakai oleh iblis untuk menutupi ketuhanan Yesus. Contoh, Yesus ngaku anak. Nggak dikasih tahu siapa mamanya. Mamanya yang melahirkan memang Maria. Tapi kan dia kan ngaku Tuhan. Dia anak Tuhan. Nggak mungkin mamanya manusia. Maka kita cari. Nih ada yang nggak beres nih. Anaknya Tuhan, bapak kandungnya Tuhan. Suara terdengar dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Yang ngomong tuh bukan Yusuf. Kalau Yusuf yang ngomong, ya wajar. Yesus manusia, mamanya manusia. Yang jadi masalahnya, bapak kandungnya Tuhan, mama kandungnya nggak mungkin si Maria manusia. Kalau itu... Sebentar dulu Bang. Jadi, makanya saya perjelas, ternyata mama kandung Yesus itu bukan Maria. Ya itulah Roh Kudus. Dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu perempuan? Kan Yesus bilang bapakku, berarti Yesus laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau bapak anaknya laki-laki, bapaknya apa? Lo cowok nih, bokap lo apa? Yakin lo bokap lo laki? Karena lo anaknya. Demikian juga Yesus. Aku anak Allah. Barang siapa melihat aku, ya telah melihat Bapa. Artinya kalau Yesus laki, berarti bapaknya laki. Nggak mungkin Yesus laki, anaknya, bapaknya tidak berbentuk seperti angin, seperti batu, apalagi nggak kelamin. Pohon apa? Pohon pinus nggak ada kelaminnya. Yang berkelamin itu cuma cowok. Ya karena Yesus dia ngaku laki, otomatis bapaknya laki. Ketika bapaknya tidak dibikin tidak ada kelamin, nggak ketahuan siapa mamanya. Orang bapaknya aja nggak berkelamin, apalagi mamanya. Nah makanya gue mau pulihkan ajaran kebenaran ini. Bapaknya cowok, anaknya cowok, mamanya pasti cewek. Siapa? Mamanya Yesus. Nggak mungkin si Maria, karena Maria itu manusia berdosa. Dia aja meninggal nggak bisa bangkit. Berarti ternyata ketahuan bahwa doktrin ini dihilangkan oleh gereja Tritunggal Tertulianus. Nah, gue sebagai nabi-nabi Tuhan diutus oleh Tuhan dari surga untuk membongkar ini ke bumi, kasih tahu bahwa mamanya Yesus adalah Roh Kudus, dia adalah Tuhan perempuan. Dan itu sudah ada diajarkan sebelum Islam ada. Nah, itu diajarkan sebelum Islam ada. Makanya Islam datang itu untuk mengkoreksi hal tersebut. Mengkoreksi Tuhan maksudnya? Mengkoreksi hal tersebut. Ini kan dari Tuhan, berarti bukan, mau mengkoreksi Tuhan. Yang penafsiran tentang hal tersebut itu dikoreksi. Jadi begini, sebenarnya itu ada di salah satu ceramah Zakir Naik juga. Dia lebih menguasai ya. Jadi mengenai bagaimana Tuhan itu beranak dan kita tuh jelas. Kalau di Islam kita jelas. Tuhan itu tak diperanak dan diberanak. Tak beranak dan tak diperanak. Ya. Jadi nggak beranak dan tak diperanakan. Jadi Tuhan itu lewat Rasulullah SAW itu menegaskan hal tersebut. Jangan kelewatan tuh manusia, anak manusia gitu loh. Mentafsirkan hal tersebut dengan cara yang begitu zolim. Masalahnya yang nulis di Musa. Nah, ya saya kalau di sana cuman di situ emang ada tulisan begitu, tapi ada tafsiran selanjutnya di Yohanes atau apa. Anak Tuhan itu adalah anak-anak Adam yang berjalan di atas jalanku. Ditegaskan. Jadi contohnya penafsiran anak-anak Tuhan, anak Tuhan itu di dalam Bible, adalah anak-anak manusia yang berjalan di atas jalanku. Contoh, dia berjalan. Contoh misal kamu melakukan kebaikan, berjalan. Maksudnya dalam kebaikan lah. Kebaikan. Berarti dia anak-anaknya Allah. Anak Allah. Gitu, anaknya Allah. Bokap lu Allah. Bukan. Karena gini, katanya dia bukan secara biologis. Jadi kayak balik lagi ya, orang bilang beyond your imagination ya. Jadi nggak bisa kita pakai nalar standar. Beyond your metafora. Mungkin dia bukan bapaknya tuh secara biologis, tapi berarti dia anak angkat. Dia ini kan ngomong kasar nih, misalnya moyang-moyangnya kita kan ciptaan Allah nih, ya kan? Ciptaan jelas kita ini ditiupkan roh pun dari Allah, kita pun tahu gitu kan. Sebenarnya dalam kandungan kita pun ditiupkan. Karena siapa kita bisa ada? Karena Allah. Dan dianggaplah kalau kita melakukan kebaikan dan berjalan di atas jalannya, kita dikategorikan sebagai anak Allah. Itu di komandemen yang
Yohanes kalau nggak salah deh, coba deh di Google Yohanes bisa. 1 ayat 12, barang siapa percaya kepadanya dia akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Intinya begitu, intinya begitu. Jadi masalah tafsiran anak Allah itu luas. Jadi bukan kalau ngomong kasarnya kita tafsirkan secara biologis. Oh, Yesus itu kayak ngomong kasar, kalau kita kan manusia harus bersenggama, harus jima, harus baru bisa, ya kan, baru bisa ada sel telur, Iya. ada sperma, baru lahir kan. Tapi kan ini kan berbeda loh. Ini kita bicarakan sesuatu yang antara abstrak sama non abstrak. How can you say that ya Almighty ya? Atau kata simpelnya begini, anak angkat dengan anak kandung. Karena dia nggak dikandung, dia nggak bisa mengandung. Siapa? Gitu. Siapa Jadi, bilang? jadi unsur Trinitas itu yang bahkan dikategorikan di dalam Nasrani. Contoh tiga unsur ini kan sebenarnya tiga jadi satu. Ya, saya sih kadang-kadang berusaha meyakini kalau misalnya Allah itu, kalau kita di dalam Islam itu kita diingatkan Allah itu satu, bukan tiga. Kalau kami 3. Ya. Nah, itu bedanya. Tapi- mungkin gini kali Bang Luga nih, Ah. luruskan gini. Maksudnya kokoh. Karena kan gini, di Islam itu kan ada tuh ayat tuh mengatakan laqad kafarul ladzina qalu Bang, innallaha kita salisu sedang salasa. tidak membahas Islam. Enggak, makanya Saya kita, sedang membahas ayat yang ada di dalam Alkitab. Nah, makanya tadi Nah, itu kalau Islam udah jelas, tidak beranak dan tidak beristri. Iya. Iya kan? Nah, sekarang kami bawa ajaran ini bahwa istri Allah adalah Roh Kudus. Abang punya data nggak untuk membantah itu di dalam Alkitab? Nah, kalau misalkan begitu kata Roh Kudus itu sendiri kapan adanya? Apanya? Kata Roh Kudus. Sedangkan kalau yang tadi dari Koko yang saya tangkap Kita jangan pindah tema dulu. Menurut kamu ada nggak bantahan di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus bukan perempuan? oh, Mikael jelas laki-laki lah. Nah, kalau Roh Kudus? Mikael itu Roh Kudus lah. Kok Gimana Mikael sih? Roh Kudus? Bukan Ajaran-ajaran baru lagi nih. Islam aja bilang Jibril Roh Kudus. bukan Islam karena aja dia- bilang nggak. Sebenarnya gini, Roh Kudus itu yang saya tafsirkan, Roh Kudus itu adalah angel. Roh Kudus Malaikat. itu malaikat. Ayatnya mana? Kalau di misal bahasa Sanskrit namanya div. Div itu berasal dari kata nur. Nur itu malaikat, cahaya. Ya, Oke. orang kayak misal contoh Babylon atau apa, kalau di daerah India gitu ya, Asia Tenggara itu orang bilang dewa, diva. Itu sebenarnya berasal dari satu kata, nur. Oke. Nur itu malaikat. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia pakai kuasa apa? Kuasa Allah. Salah. Loh? kuasa Tuhan, Salah lagi. kuasa Roh Kudus. Yes. Matius 12 ayat 28, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan. Siapa yang bisa menggerakkan Roh Kudus tersebut? Tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa memberi manfaat maupun mudarat. Malaikat itu bergerak atas Allah dasar mengutus Roh Kudus, betul. betul. Karena pribadi tertinggi adalah Bapa. Nah, Tetapi pertanyaannya, statusnya Roh Kudus ini pembantu atau istri? itu pelaksana perintah. Pembantu. Salah. Karena Roh Kudus, Allah Bapa itu cowok. Cowok itu, Allah Bapa ini cowok ya, dalam ajaran Kristen ya. Bapa kami yang di sorga. Masya Allah. Bukan mama kami, bukan. Bapa. Bapa itu cowok kan? Apa kekurangan cowok? Nggak bisa bunting. Betul nggak? Lo bisa bunting nggak? Agak. Yes. Berarti Bapak nggak bisa hamil. Berarti Bapak butuh suatu pribadi untuk melahirkan anak-anak Allah. Siapa itu? Roh Kudus. Makanya disebut, barang siapa dilahirkan dari Bagaimana? air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Barang siapa dipimpin oleh roh, dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang bisa melahirkan ciptaan atau melahirkan anak tunggal, itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu perempuan, dia itu ada rahim. Makanya Bapak itu tidak bisa melakukan kehamilan. Pondasinya sebenarnya cuma satu sebenarnya. Pondasi dari kebenaran. Kalau gender Bapak ini kelaminnya dihilangkan, udah hilang kita. Nggak bisa lagi nemuin dia lagi. Karena Sebenarnya kuncinya ada di situ. Sekarang gue tahu kenapa lo ada titit. Dikatakan Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki Dan perempuan menurut gambarnya. Gambarnya ada titit nggak? Ada nggak lo tititnya? Ada kan? Gambarnya bukan gambar dirinya.
Apanya? Gambar itu kan fisik. Oke, berarti gambarnya itu apa pula fisik? Aku contoh nih. Aku membuat ya tanah liat Gambar. ini patung menurut gambarku. Ya. gambarmu seperti apa? Gambar yang ku gambari. Gambar yang Oh, itu bukan gambar lo, gambar yang lo gambar. Misalnya, lo gambar handphone, lo menciptakan kue dari gambar handphone. Bukan lo. Ini aku menciptakan manusia menurut rupaku, menurut gambarku. Itu lo baca dong. gambarku itu bukan arti dirinya. Jadi gini loh, kalau kita bilang kalau balik lagi kan Udah ini kan salah ini, ini bisa kan tafsir. kehidupan malaikat itu kan nggak bisa kita samakan dengan kehidupan roh. Iya. Betul. Kita nggak pernah Dasar dengar, ayatnya misalnya dulu. contoh begini, contoh kita ambil begini. Pernah nggak kalian itu mendengar malaikat Jibril atau malaikat Mikail itu punya keluarga, punya istri? Jangan kita bahas punya malaikat anak? dulu, Bang. Contoh, Kita bahas malaikat manusia ini, dulu. malaikat ini kan jumlahnya kan miliaran. Malaikat nggak penting kok, nggak penting. Kita dulu Ruh. bahas manusia dulu. Lebih tinggi posisi Iya. manusia, lebih tinggi Abang dari ini malaikat. Jadi, masalahnya abang ini udah malaikat punya bikin titit. dosa ya. Nah, tititnya diambil dari gambar Malaikat siapa? bikin dosa itu dibuang, nggak penting. Tapi Malaikat kalau nggak bikin mau- dosa, lu ditebus. Itu perbedaannya manusia dengan malaikat. Jadi ini harus dipahami. Malaikat tidak bisa ditebus, manusia ditebus. Kenapa? Karena manusia itu dikasih free will. Sebenarnya manusia itu ada Bang, yang jangan lari distract, kemana-mana. ada yang distract. Kalau udah psikopol udah terlalu jauh lah. Kita fokus ke ini Fokus dulu. ke gambar Nah, dulu. nanti melebar nanti kok. Si Julius kan bilang yang dimaksud itu gambar hasil dari desain Tuhan. Yang dimaksud dengan gambar itu adalah laki-laki diciptakan menurut rupa Tuhan. Berarti rupanya Adam itu rupanya Tuhan. Begitu maksudnya. Jadi mukanya Adam itu mukanya Tuhan. Iya, itu makanya dibilang misalnya nih, gue mau bikin patung luga. Gambarnya gambar luga, gue bikin nih. Persis kayak luga. Makanya patung ini mirip sama luga. Nah, kalau- begitulah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Desainnya adalah diri Tuhan. Di hasil dari desainnya adalah Adam dan Hawa. Tapi gini Bang Lugas, saya mau Silakan. nanya nih. Kalau misalkan desain manusia itu adalah desain Tuhan, Iya. kalau manusia cacat, apakah Tuhan juga cacat? Kalau cacat itu kan karena dosa, karena kesalahan manusia itu sendiri. Tuhan bisa juga cacat kok kalau dia Karena berdosa. terlahir, misalkan terlahir nih, Iya. terlahir kan bukan cacat ketika dia sudah besar, enggak. Cuman ketika dia terlahir dalam keadaan Mungkin dosa mamanya, dosa nenek moyangnya. Dosa mama disalahin. Lah iya dong, kalau misalnya lu Nggak ada kerjain lah sama- kalau di ngomongin orang, di agama Samawi nggak ada yang iya namanya makanya dosa. jangan kejauhan dulu. Maksudnya Dia bukan gini. Samawi, dia bukan jangan Saya tidak bisa Sebentar. membahas tentang ini ya, artinya kok dia Tuhan segambar, kok kita tidak ada yang cacat ya kalau maksud gitu ya. Iya Itu kan? di Kalau luar saya bahas, konteks. Nanti masuknya terlalu jauh. Panjang nanti. Panjang. Mending kamu fokus ke dia aja. Iya, Kok. jadi Ke dia aja. laki-laki dan Kamu perempuan tanya. ini gambar siapa dulu? Coba lo bantah. Yang benar tuh fokus yang kira-kira menurut Muhammad. Saya juga bingung saya kok ini pokok juga. Soalnya gini, dia tuh Main di mau- satu tema dulu bang. Main di dia satu dia tema. di- lu nih berusaha memberikan statement, sedangkan gua harus bantah pakai ilmu Katolik Nasrani. Nah, itu Nah, itu gua agak kesulitan. Nah, Begini, Tapi Bang, kalau makanya kalau iya. yang gua Iya. paham banget, Oke, yang gua oke. paham Iya, banget iya. jelas Muslim. kalau Muslim Quran Ya betul beda. atau kalau gua asal gua dulu Buddha. di Buddhism, Ah, gue juga paham juga, yang nggak terlalu paham. Tapi di Brother pun gue dulu sering, maksudnya begitu gue Muslim ya, begitu gue jadi Buddhis sebelumnya ya, step by step, kok. gue tuh memperbandingkan gitu ya. Oh iya, ya, misal contoh di Brother gitu, lah itu dulunya Yesus itu kan di bukit apa itu sebelum ketangkep ya, sebelum ketangkep Getsemani. Taman Getsemani itu berdoa. Iya berdoa kepada bapaknya kan. Lah, kok Tuhan berdoa sama Tuhan? Anak berdoa kepada bapaknya. Anak Tuhan berdoa kepada bapak Tuhan. Itu sama aja. Bagi lu, Nggak masalah. Tuhan itu adalah jenis kelompok, bukan satu entitas. Betul, betul. Bukan satu entitas gitu Buta. ya. Kan bapak, Ah. kan keluarga. Satu makhluk. Kenapa Adam dan Hawa itu diciptakan berkeluarga? Ya karena di sana juga keluarga, suami istri. Makanya ketemu Yesus jadi Tuhan, jadi enggak. Jadi dia tuh kayak makhluk sendiri gitu. Makhluk yang namanya Tuhan. Eh, Banyak. Enggak, cuma 3 aja. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Cuma itu doang yang Tuhan. Tapi jelas kan itu kan kalau kita main kata-kata di sana kan main kata aja ya. Ya. Tuhan itu kan kalau punya kelamin berarti dia melakukan
entahlah sejenis kayak hubungan Seks. badan Iya, atau apa iya, ya. betul. Emang Dengan Roh Kudus, seringnya Roh Kudus hamil. emang Dan betul. itu tidak pernah ada statement di literatur apapun. Ada sebenarnya. Makanya ini di abad pertama sampai ke abad ketiga, bahkan Injil Thomas itu menyebut Roh Kudus itu ibu. Makanya dihilangkan oleh gereja Katolik. Nah, kita ini Protestan mewarisi itu ajaran dari gereja Katolik. Makanya di akhir zaman ini harus direstorasi supaya orang gampang mengenal Kalau Tuhan. kayak dulu ya, ini namanya apa? Blasfemi apa sih? Penghinaan kepada Tuhan kali ya zamannya Katolik. Ya, Ortodok. betul. Karena Kalau zaman sekarang Katolik yang ngina kita. Dibikin Tuhan nggak berkelamin, kalau sama aja. kalau di Islam kita Ah. itu bukan penghinaan lagi, Hmm. penistaan. Iya, sama. Bisa dibunuh ente. Iya, sama juga. Kalau di Katolik juga bilang Tuhan nggak berkelamin, dia kita bunuh. Kan sama aja, saling bunuh. Soalnya kenapa kita di Islam itu masalah Allah itu benar-benar abstrak. Iya, kita Bahkan juga, Bang. misal contoh ya, kita Sama ngomong Al-Qur'an juga, ya. emang gitu. Al-Qur'an itu kalamullah atau kalam makhluk. Kita di dalam aja nih, ngomong kasarnya, di dalam Islam itu sendiri ada dua paham nih. Ada yang berpikir Quran itu kalam makhluk. Ada yang berpikir Quran itu kalamullah, kalam Allah. Yang mana? Ada yang bilang mentafsirkan Tuhan itu kayak seperti berdiri di atas, secara letterlek di atas aras, punya kaki, punya tangan. Ya, itu di dalam Quran loh. Tapi ada yang mentafsirkan, kita nggak boleh mentafsirkan bentuknya Allah itu seperti bentuk. Karena Allah itu abstrak. Ada benar, ada salah gitu loh. Jadi masalah Allah itu bahkan kita nggak berani mentafsirkan hal yang seperti itu. Takut. Dan sekarang apa manfaatnya buat kita untuk mentafsirkan hal seperti itu? Gak ada manfaat kok. Gak ada manfaat buat kita. Ya, Yang kalau paling ngomong penting, masalah hebat-hebatan, abang nggak tahu siapa saya. Di kerajaan Tuhan abang nggak tahu nggak siapa saya? Saya itu yang duduk di 24 tua-tua. Tahu nggak 24 tua-tua siapa? Itu ring 1. Kalau ngomong sok serem-sereman, ya gue lebih serem sebenarnya daripada lo pada. Gue udah duduk di 24 tua-tua, lo posisi di mana coba? Masya Allah. Iya, makanya. Kalau main serem-sereman ya paus aja masih di bawah gua. Tahu nggak 24 tua-tua itu apa? Gue biasanya kalau paus datang ke sini, gue nggak mau cium tangan dia harus cium tangan gue sih. Nah, iya. Jadi kita juga. Iya. Jadi kayak kita sunnah nih kalau berhama orang yang sombong, ya sunnah nih. Iya. Saya pernah kasih satu pertanyaan di dalam seminar itu. Kenapa Tuhan menciptakan kehidupan ini? Coba kau tolong dijawab. Dengan imajinasinya, dengan apa? Kenapa Tuhan menciptakan kehidupan ini? Artinya kan begini. Ini kan bagi yang percaya, orang percaya itu mengakui bumi ini ada yang mengkreat, ada kreatornya. Ada yang menciptakan bumi ini, nggak mungkin dengan sendirinya ada. Ya, sekarang saya mau tanya, kenapa Tuhan menciptakan kehidupan ini? Ya, tentunya itu kan sebenarnya kalau kita ya pakai Tuhan sebagai ini ya, Kan kita- pemuka agama dan imam. enggak imam masjid ngawur aja. Enggak lah, kita orang biasa. Seharusnya terima kasih. Tuh. Kita Lagi bukan mencalonkan imam diri. ya, kita bukan imam masjid, tapi Hmm. kita orang biasa yang Oke. kemungkinan besar ya banyak belajar ya gitu kan, belum sampai kemana-mana juga. Iya. Cuma kalau kita ngambil kehidupan itu, kadang kita mikir begini, ini tujuan hidup kita apa sih? Betul kan? Tujuan kita, Bukan, begini loh. maksudnya kita itu ada buat apa? Itu makanya saya bilang, kok Tuhan iseng banget nyiptain kehidupan ini. Nggak ada yang iseng. Begini Sebenarnya- loh. sebenarnya Sekarang gini. harus itu pertanyaan saya kan mudah. Itu mudah sekali pertanyaan. Kenapa Jangan yang Tuhan mudah-mudah. menciptakan kehidupan ini? Yang berat-berat dong. Sebenarnya gini bang, Coba jawab. pertanyaan ini dulu sih pertanyaan di Banjar. Oh. Gini. Itu guru sekumpul ya. Hah? Guru sekumpul ini. Bukan, memang- kamu ada jawaban nggak? Biar saya juga bisa tahu. Oh jawabannya. Ya ini tasawuf nih jawaban Nah, nih. nah. Ini Banjarmasin nih ya. Nah, Banjarmasin jadi dulu tuh kenapa sih Allah itu harus menciptakan bumi dan seisinya kan gitu kan? Apa sih tujuannya? Hmm. Nah, memang kenapa Tuhan menciptakan semuanya? Karena Tuhan itu pingin orang itu mengenal kepada dirinya.
Karena dia itu mempunyai sifat maha pencemburu Posisi kamu sebagai apa nih? sebagai Kamu ada muslim. referensi ayatnya, referensi apa saya nggak tahu. Coba kamu tunjukin. Di mana? Ada. Jangan nanti hanya imajinasi terus ini doang. Jatuhnya nanti cuma ini aja. Ada. Ayatnya mana? Oke, bentar ya, nanti saya jelasin dulu. Jadi, maka dari itu Allah itu sifatnya maha pencemburu. Kan di Bible juga ada kan, di Keluaran dan di Ulangan. Nah, karena Allah sifatnya maha pencemburu, dia menjadikan mengutus seorang khalifah, yaitu Adam. Awal mulanya nih, mengutus, Ya, itu kamu menciptakan. terlalu ini. Maksud saya begini, standing point-nya aja deh, core-nya aja, intinya di mana? Standing point-nya itu di mana? Untuk Ya, menyembah karena- Tuhan, menyenangkan Tuhan. Oke, karena Allah Berbakti. itu kepingin dirinya itu dikenal, Ya, ya kan? Udah cukup. Si Koko gimana kok? Kenal ya. Karena Hawa Makanya kan Tuhan pingin dikenal ya, Allah itu pingin ya pengen dikenal Udah cukup. Koko, agar orang-orang itu beribadah. Makanya kan tidaklah Kalau kuciptakan pokok jin dan manusia untuk beribadah Kalau kepada kalau saya gini loh, kalau saya bilang saya nggak mau berpikir bagaimana Allah itu harus, maksudnya kenapa sih iseng banget Allah gitu menciptakan manusia, bayangan dia aja aku nggak bisa ngelihat gitu kan, kayak sama kayak seperti kita Nabi Musa nih bilang minta nih sama Allah, ya Allah aku pengen melihat kamu ya Allah, aku selama ini cuma dengar suaramu, aku mau lihat wajahmu. Lah gimana, kata Allah bilang gimana, saya ini terlalu besar, saya baru aja mau datang itu gunung udah hancur, baru loh, ini kita ngomong baru ya, jadi you cannot think. Simpelnya ya. Sama kayak ini. Kenapa ditaruh pohon kehidupan yang nggak boleh dimakan oleh Adam? Padahal Allah tahu pasti dimakan. Allah itu gini. Kita tuh hamba. Jadi kita tuh nggak boleh jadi tukang komplain. Ini yang membedakan kami dengan kalian. Kalau kalian semua dikomplain, kenapa gini. Ya, lu jadi bos aja, punya 2 karyawan. Kira-kira lebih bagus yang ikut perintah atau yang kerjanya belum apa-apa, bos? Lu kenapa sih? Kamu bicara Adam dan Hawa di Al-Quran ada kitabnya? Apa Adam dan Hawa itu? Jelas itu sebenarnya asal muasal, Adam dan Hawa itu. kalau asal muasal penciptaan Mana? ada, pasti ada. Ntar gua kasih referensi ya. Jangan buat kusir. Lanjut ya. Kristen tuh Nah, jadi begini, itu kan Koko Julio sudah terlalu ini ya. Saya juga bingung juga mau iniin Koko ini. Ininya kan temanya kemana-mana. Iya, enggak kan, karena saya saya juga. tadi ke situ, contohnya gini lah. Jadi saya Yang aku sebenarnya bingung. jawaban tadi kan dia udah bilang siapa namanya? Dari Nah, karena Allah tuh pengen diagumi, Allah seorang pencemburu, pengen identitasnya dia nih gua nih ya kan. Nah, Koko tadi bilang sebenarnya seorang anak manusia sudah bilang I'm the way, the truth, the life. Itu anak manusia, terang manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia bilang apa? Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak manusia yang punya statement kayak gitu selain Yesus Kristus? Ini Yesus Kristus ini Tuhan yang dibungkus daging ya. Ini buat saya, Tuhan yang dibungkus daging. Nah, jadi manusia, Nabi pun nggak ada statementnya seperti itu. banyak. Nggak ada. Nggak Coba, ada Nabi yang siapa? punya statement. Nggak ada. Siapa silakan. Contoh ya, orang-orang yang minta Terus. disembah dari zaman dulu, semua ngomongnya sama. Oh nggak ada siapa. Banyak, Namrud juga kayak gitu, Firaun Raja juga Namrud. kayak Nggak gitu. ada. Iya, tapi dia nggak mempertanggungjawabkan omongannya. Akulah jalan, akulah hidup, dianya meninggal. Meninggal semua, Sama Nabi Isa juga. Oh bang, Yesus bangkit dari yang ketiga. Betul, itu Yang di bangkit kita. siapa? Kita juga percaya nama Yesus itu, cuman dalam perspektif yang berbeda. ya kamu Iya. mendapatkan posisi sebagai Nabi itu hak kamu. Iya kan? Tunggu. Gini. Kalau yang Tadi menempatkan saya bilang Yesus, anak manusia kan, saya bilang anak manusia. gini bang, yang mengatakan Yesus bangkit Kristen atau agama lain? Kristen. Kristen doang kan? Loh, Iya. Ya sama. bukan. Sebentar. Benar. Kristen, Itu iya. benar, harus diakui kan cuma Kristen, oke? Ya terus. Terus coba kita bandingkan sama pengikut dulu Hercules. Orang bilang Hercules bangkit nggak? Yang Iya. pengikut Hercules zaman Bangkit. dulu. Saksi matanya ada nggak? Enggak, sekarang aku tanya, pengikut Hercules Pengikut. Iya, bilang dia bangkit nggak? bangkit. Bangkit kan? Ah, saksi Orang zaman matanya? dulu ada saksi matanya. Kalau Oke. nggak mungkin diimani. Oke. Apa bedanya dengan Yesus? Oke. Saksi Bedanya mata begini. betul nggak? Nggak ketemu, Bedanya kan? begini. Katanya kan. Sebentar. Ya. Yang membangkitkan orang mati sampai hari ini di KKR-nya Rahat Bonke itu ratusan orang mati dibangkitkan. Apa gimana? Kita panitianya. Dia bilang ada seorang pendeta ya itu membangkitkan orang mati di Afrika.
Tapi disuruh bawa sini ya nggak ada, cuman Loh. kabarnya juga. Kan TV apa susahnya lo datang ke Afrika Jadi ke gini, konser-konser Bang. KKR-nya mereka? Kalau bicara bangkit, Ah. dulu ada kisah dari si Abdul Qadir. Ini kan Oke. hanya klaim semata. Enggak, kan? gini aja dulu, Dari siapa? simpel aja. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Bapak. Tuh salah dia. Harusnya. Tapi gini, Harus Bang ini Lugar. enggak bertanggung jawabkan dulu. Itu udah salah. Ya memang Tuhan. Bukan, salah. Bang Lugar, udah gini aja. Kalau aku sebenarnya, kalau bicara iman ya, itu kan masing-masing. Tapi ada satu challenge yang bagus yang dari dulu tidak pernah bisa dilakukan oleh Kristen karismatik manapun. Yaitu apa? Apa? Kalau memang yang kamu katakan itu benar, kamu buktikan waktu COVID kemarin, saya jamin Indonesia nggak perlu capek-capek teman-teman. Itu Kristen relatif. keluar duit, kirim misionaris, lakuin ini. Itu relatif. Kumpulin orang sakit, lu sembuhkan di depan mata Gini, Bang. puluhan bahkan. Iya. pakai Indonesia. Kalau Nah, pembuktian itu kan butuh modal. Pembuktian butuh modal. Kesono pun butuh. Sebentar dulu, Bang Vincent. Gini. Kalau dia bisa bangkitkan orang mati. Sebentar gini ya. Kalau masalah membangkitkan orang mati itu butuh modal gede untuk membuktikan. Misalnya kita harus ke stadion, butuh ongkos. Kita harus ngajak Tapi orang, nggak harus. butuh 100 miliar. Tapi Gampang aja begini. nggak ngaruh juga buat Oke, gue. Bahkan ya simpel aja, Bang. Lu nih misal contoh lu ngidupin depan gue nih. Ah, Lu ngidupin depan gue, mayat hidup depan gue. Oke. Gue tetap nggak akan bilang Ada yang lebih ringan dari situ. Nggak usah bangkitin. Gua tanya sama Abang. Jawab, tapi jangan salah jawabnya. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Jawab. Yesus membuat mujizat. Ya jelas-jelas pakai Kuasa siapa? atas izinnya Allah. Salah. Lah, gimana? Salah. Makanya dengerin jawabannya. Dia memaksakan versinya. Sebentar dulu. Loh, kan ini kan kita ngomongin Kristen dulu. Kalau Islam kan udah memang beda agama kita. Yesus itu membangkitkan orang mati. Izin Bapa betul. Tapi ada satu lagi yang Abang nggak sebutin. Kuasanya bukan pakai kuasa Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Ngerti Ya nggak? itu kan pembantunya, bos. Apanya? Kalau pembantu tuh begini. Misalnya lo punya Pernah duit. dengar gak bagaimana Nabi Musa itu Bukan. nggak mau dibantu sama Sebentar malaikat? dulu. Pernah dengar? Sebentar Pernah dulu. dengar gak? Ada cerita. Jangan lari ke situ dulu. Ini kan kita ngomong ke masalah. Saya kan ini belum ya. selesai tadi. Roh Kudus. Nah, gini. Kalau pembantu tuh begini ya. Nih, Bapak. Ini Roh Kudus. Dia ngasih kuasa ke Roh Kudus. Itu pembantu namanya. Ngasih kuasa. Gua kasih lo bangkitin orang mati. Itu jatuhnya pembantu. Itu sama dengan Nabi. Nabi atau Roh Kudus kan. Yang jadi masalah, Bapak tuh nggak ngasih kuasa ke sini. Ini punya kuasa sendiri. Ini yang pakai kuasa ini. Ngerti nggak? Bapak itu yang pakai kuasa Roh Kudus. Bukannya Roh Kudus pakai kuasa Bapak. Begitu rumusnya. Makanya gue bilang, sebentar sedikit lagi. Makanya gue udah bilang, Roh Kudus ini bukan pembantu. Ini bini. Sekarang gue tanya malah, bini, apakah suami ngasih rahim? Apakah suami ngasih rahim ke bini? Coba lu jawab. Rahim itu udah ada nggak sama dia? Makanya Bapak tuh tidak mengasih kuasa kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu udah ada di dalam dirinya. Jadi Pak Aman, ini lu gak punya pemahaman. Itu zaman dulu sudah pernah ada namanya Triteos. Ya, atau lebih dikenal dengan Trinitas Subordinat. Di mana posisi kalau Trinitas itu kan 3 loh. Iya, Berapa iya. itu? Mula-mula udah pernah. Jadi dulu Iya, mereka iya. tuh gini. Waktu Yesus nggak ada lagi, murid-muridnya kan ya sama Lah, lah. ke Eropa kemana-mana Jadi bersebar. masing-masing punya pemikiran masing-masing. Yesus ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Bikinlah Masing-masing karangan-karangan. punya sendiri pemahaman. Hmm. Di saat konsili Nisea semua dibabat habis, tersisa Trinitas yang sekarang. Karena yang lain semua dibunuh, udah disingkirin, nggak boleh lagi ada. Ya karena dia Iya. pemenang waktu itu, pemenang Katolik lah. konsilinya. Ya, Katolik, Ya. ya. Saat itu Katolik Ortodoks itu pemenangnya. Iya, betul. Dibutuhkan untuk mempersatukan Eropa dari Iya, timur ke betul, barat. betul, Di bawah satu panji. Betul. Jadi jangan ada lagi perbedaan-perbedaan, semua dibabat. Iya. Padahal belum tentu itu benar. Iya. Bukan benar berdasarkan sensus ya, kan? Betul. Bukan benar berdasarkan kebenaran. Tuh, ya betul. Zaman dulu memang udah ada pemahaman Lugani namanya Trinitas, di mana segitiga Trinitas pertama itu Bapak di atas, Roh Kudus sama Yesus di bawah, karena memang derajat mereka kalah sama Bapak. Iya, betul. Sama seperti yang Yesus bilang, derajatnya kalah. Berarti itulah yang benar. Kalau enggak, kalau misalkan bicara Trinitas, gimana kalau sebelumnya kan dikotomi tuh, yang dua Bapa dan Putra. Iya, sebelum konsili. Itu sebelum konsili loh. Konsili apa? Itu ada namanya dikotomi loh, ada Iya. Bapa dan Putra. Jadi Roh Kudus gini, belum masuk. Iya, Roh Kudus begini. belum masuk tuh. Konsil ini kan buatan manusia.
konsili ini juga paling tokoh-tokohnya juga pengacara, pengajar. Kita ini udah nabi, gue ini udah nabi, udah dibawa ke surga, udah ketemu Roh Kudus. Yang susahnya itu. Ke neraka pun saya udah pernah. Bukan berdasarkan pelajaran, tapi dia mengklaim Lah. hikmat yang dia dapat langsung dari penglihatan Tuhan. dan Makanya disebut nabi. Nabi itu pondasi dari gereja gini loh. Kalau misalnya gereja mau dibangun, nomor satu nabi dulu, nabi dan rasul dulu, baru pendeta, penginjil, pengajar. Jangan pondasinya nggak ada loh, main tiba-tiba aja pengajar masuk, penginjil masuk, pendeta masuk, ya rapuh. Akhirnya kan bubar kan sekarang. yang aku bingung. Sekarang gua tanya. Abang bisa ngikut dia. Kok maksudnya kan pemikiran ini kan baru nih. Ide Luga ini kan baru nih. Bukan, ini kan simbolik. Itu simbolik. Tadi kan saya bilang ruah tadi itu kan, itu memang feminim, sifatnya keibuan. Itu simbolik dan itu sudah diakui. Betul, tapi Sudah maksudnya gini. diakui sama Katolik, Ortodok, Protestan. Enggak, itu gini. Tapi- Itu menggambarkan sifat. Untuk menggambarkan sifatnya benar. Tapi yang aku bingung, Nah itu tadi saya bilang simbolik. tapi kenapa abang bisa percaya sama Luga? Yang aku bingung itu. Gini. Lah gue udah 7 tahun pelayanan sama dia, mujizat sering gue berdua lakukan sama dia. Punya hikmah yang memang saya tidak bisa. Ini kan free will-nya dia, Iya, pilihan dia. benar. Yang aku bingung kenapa abang bisa percaya banget dengan yang dia sampaikan. Mungkin apa Bukan, saya menghargai. Sering gue udah 7, mau kok Ginta aja gue yang bikin berdua sama dia. Gimana sih lo? Menghargai ininya Luga ya. Dia Tapi punya- kan abang setuju dengan pemahaman Roh Kudus secara Tuhan simbolik. Secara simbolik. Tuhan tiga, Tuhan Bapak, Mama, Anak. Iya, Bapak Putra dan Roh Kudus. Iya sama itu, Sama. sama keluarga sebenarnya lebih cocoknya Jadi, keluarga. Itu hanya simbolik satu apa sih dibilang tipologi. Iya, Yang- masalahnya kan hal itu kan kita tahu sesuatu yang menurut Kristen mainstream itu sesat dan Begini malah loh. harusnya itu dibunuh kalau Ada zaman dulu. Kristen feminim. Begini, ada Kristen Jul. Dulu Katolik yang paling besar, ya, baru Protestan. Di akhir zaman ini yang megang kekuasaan atas gereja itu bukan Katolik, bukan Protestan lagi. Itu udah karismatik. Gereja kita, GBI kan Tiberias. Loh, masa Pak Niko juga pemahamannya nggak kayak lu? Pak Niko itu gembala, dia nggak ngerti gini-ginian. Dia kalau ada gini-gini, justru dia mau tahu. Gimana sih lo? Pendeta itu kan beda sama rasul sama nabi. Kudeta dulu dong orang. Hah? Lu kudeta dulu dong orang dulu. Supaya lu duduk di puncak pimpinan sinode. Loh, sekarang gue tanya, ya tangan kanannya Pak Niko ada nggak yang berani nentang gue? Udah depan-depannya lo gue sama dia. Apa kata Bang Luga aja, Bang Luga pendekar, udah maju terus. Kita kasih dana. Gimana sih? Ada nggak pendeta yang berani itu gue? Lo mau panggil Niko, mau panggil Philip Mantopa aja lagi ngegeser gue. Gara-gara gue mau diundang sama Elon Musk ngomongin Roh Kudus Ibu. Philip Mantopa jangan Luga deh, Luga kurang ganteng katanya. Masa gak ngomong gitu sama gue? Itu dia aja sekarang pendeta nomor 1 di Indonesia harus hantam sama gue. Berani nggak dia debat sama gue biar gue sikat? Siapa? Philip Mantopa. Masalahnya mereka juga bingung apa fungsi berdebat. Roh Kudus perempuan bukan, tanya sama dia. Pasti dia bilang Roh Kudus nggak berkelamin. Iya, dia Sama bilang kayak sama iya. Bang ini. Jelas. Kalau kita di dalam Islam kalau ada Ini ada agama berapa Kristen, statement Bang. ya Ini- itu dia. Gue bingung juga ya kalau di dalam Kristen misalnya contoh ya biar banget gitu loh. Misalnya ada Itulah bapak. kenapa terus ada denom sampai 60 Ya itu loh. Ini, Itu jelas. Karena kenapa jelas? Allah itu asal muasalnya itu menciptakan nur, cahaya, Roh Kudus itu ciptaannya dia Yang gitu jadi loh. masalah gini, Iya dong, Bang. menciptakan manusia. Ini kejadian Nggak, 1 dia ayat ciptain roh 27 dulu. Bang. Ciptain Roh Kudus dulu. Nah, Roh cahaya Kudus tuh- itu bukan diciptakan. diciptakan. Itu sama kayak satu Yehova nanti. Satu Kalau dia Islam. Dia kan pakai pemantik Islam. Dia Islam. Oh iya, sama si Yehova juga roh energi. Iya. Iya, Energi. dan Jadi pas bukan kebetulan pencipta, ya kalau diciptakan. kalau di dalam Buddhism juga ya itu ya di Buddhism Iya. itu bener gitu Iya. loh. Jadi malaikat Lanjut, itu lanjut, terbentuk lanjutin. dari Enggak. alam semesta. Abinya. Ya Roh, itu. Roh Kudus itu bukan malaikat, Bang. Roh Kudus itu istrinya Tuhan. Itu Nah, istrinya. ini agak sedikit beda. Iya, makanya beda, makanya ini Makanya lagi dia mau bisa jadi dilonceng. sesepuh nih. Oh iya, makanya kan gue udah bilang gue udah rasul Dia gimana. udah bingung kan. Dia udah jadi. Ada nggak jabatan perdana menteri Sekarang sekarang? gini, oh, Lu kan gue udah duduk 24 tua-tua, pendeta nggak berani. Kalau mau seru nanya dia, surga kan ada tingkatan-tingkatannya. Fasilitasnya apa aja? Ini baru lucu. Wah, sudah Tahu. berubah. sudah dong. Saya bilang, kok Nih, ini dengar kok. Kok ini Tuhan saya bilang. Gambar Tuhan. Oh, gambar. karena sudah alasan apa? Alasannya kok sudah berkeluarga. Bukan di Kejadian. Saya baca di Kejadian. Jadi kita back to Bible dulu. Di Kejadian 28 ayat 1.
Kejadian 1:28. Ada yang saya highlight, nanti baru di situ saya akan jelaskan. Padahal saya yakin tuh di Bible itu harus ditaut-tautkan itu. Nggak boleh Perjanjian dipenggal-penggal. Lama. Perjanjian lama. Iya. Di Torah itu Musa yang Iya. Iya, itu artinya Tuhan sebenarnya. Kejadian 1? Tuhan dari Kejadian 1 ayat 28. Iya, itu dia. Coba. Kejadian 1. Nanti saya akan menjelaskan. Ini yang saya dapat. Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Beranak cuculah, saya highlight di beranak cuculah ya. Allah memberkati mereka itu artinya si Adam dan si Hawa. Beranak cuculah ini disuruh ngapain? Itu disuruh jadi pencipta. Koko harus bangga menjadi seorang pencipta karena sudah berkeluarga. Koko ini Tuhan, pencipta, penggantinya Tuhan. Nah, agak offside nih. Gambarannya maksudnya. Ya, dengar dulu. Gambarannya Kalau aja. Tuhan bikin satu-satu sama dari kayak tanah, lu dari bikin tulang. robot, bagi robot Tuhannya lu atau Allah. Begini. Gue bikin robot. Kok Ilhamnya itu kalau kita orang Islam ya, penafsiran Islam ya. Ilham itu semua datangnya dari Allah. Ya, terus? Jadi bukan kita yang menciptakan. Saya selalu, kenapa apa berbedaannya seorang muslim? Kita selalu tuh Merendahkan diri, tahu merendah, sadar. kita tahu. Kita sadar diri. Yang buruk-buruk tuh datang dari diri kita. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Beda sama mereka. Beda sama kalau misalnya ente ngomong begini, Meninggikan diri. Bukan. nah, itu bahaya. Sekarang kita bukan masalah mengkhotbahi, kita bukan, kalian bukan orang tua kami. Kita pembahasannya apakah ada Tuhan perempuan sekali lagi di agama Islam? Udah. Berarti nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Udah beda. Betul. Udah beda. Jadi dalam rangka ini, Tugas kalian adalah membantu kami untuk Ini kayak meluruskan lagu, Kristen. kayak lagu dulu nih, lagu zaman dulu galau dulu ya. God is a girl, ya gitu kan. Itu blasphemy banget. Begitu gua sadar ya begitu gua sadar dulu pas gua udah hijrah. Masya Allah, asu itu lagu menghina banget. Apa yang lagunya? Menghina Tuhan gitu loh. Lagunya apa? Jadi Tuhan itu perempuan, maksudnya bukan merendahkan perempuan ya. Saya juga nggak, ibu saya seorang perempuan, istri saya seorang perempuan, anak saya ada 2 perempuan. 2 perempuan semua. 2 perempuan, jangan ngomong Oh, kasarnya. kena nih, kena. Ya, adik saya ada perempuan, tapi tidak sampai kita boleh memberikan status Tuhan itu entah dia laki-laki atau perempuan. Itu Salah, kebalik dengan Alkitab. paling Justru di dalam Alkitab itu sebaliknya dia. Silakan. Jadi gini, Nuga ini dalam rangka lagi kampanye ajaran barunya. Oh. Minta tolong ya dibantu perkenalkan ajaran ini kepada Kristen-Kristen yang lain. Oh. Ini kayak zaman dulu nih, waktu aku pertama kenalin Oneness di Indonesia lewat Samuel Siaan. Orang Kristen pindah-pindahin tuh. Terakhir aku yang dianggap pengajar sesat gitu kan. Wah, lu menghancurkan Kristen, mengadu domba Kristen. Padahal yang ngomong dia. Nanti kita yang dituduh ya mengadu domba sesama Kristen. Oh enggak. Jadi saya cuma bilang saya tidak mungkin berdebat dengan orang Islam. Ya, kalau Islam enggak. Ketika saya tanya Tuhannya ada Tuhan perempuan, nggak ada ya. Terus apa yang mau diperdebatkan? Udah nggak ada. Dipaksa-paksain memang udah ada cewek ada cowok. Kecuali lo robek Alkitabnya selesai. Iya. Dan kita ada landasannya ya. Iya. Ada Makanya statement Kristen hukumnya. dan Islam kalau ketemu lugat tambunan nggak perlu berdebat lagi karena Tuhannya udah beda. Lu mau Tuhan bilang Yesus bukan beda. Tuhan juga gue tanya nanti. Cuma gini loh, ini kalau bilang Tuhan kita beda, jelas Tuhan kita tuh nggak sama. Tuhan kita tuh sama. Cuman perbedaannya perspektifnya. Nah. Bagaimana pemahaman ide liar itu dilontarkan. Masalahnya Bagaimana begini, free will. Bang. Ada beberapa tafsir, kalau ya begitu saya ini begitu bukan ide ya, Sebentar, ini satu wisdom. Iya, gini Bang. lu tahu nggak itu Gini. apple of Eden itu apa? Buah terlarang Iya, iya. itu sebuah hikmah, tahu nggak? Iya, iya. Kenapa manusia itu bisa tiba-tiba pintar? Tiba-tiba punya free will? Kalau kamu lihat dari Tuhan. kalau kamu lihat Iya, iya. dari perspektifnya begitu banyaknya anak manusia di muka bumi ini berasal muasal dari cerita tersebut, betul nggak? Jadi apel tersebut musibah atau rahmat? Tergantung orang berpikir. Ada yang berpikir begini, itu rahmat. Allah udah tahu, pasti akan dimakan sama manusia. Emang Allah nggak tahu? Tahu. Bagaimana dia sengaja ngomong, oh itu nggak boleh dimakan. Kalau dengan Pasti akan dimakan. gini, Itu rahmat. Tapi Bang buat Vincent. kalau kita mikir, oh kenapa manusia tuh bisa, kalau bisa dipikir, kalau kayak Adam dan Hawa di surga kan enak,
nggak turun-turun ente. Mungkin ente sekarang lagi Gini lagi Bang asik. Vincent, bentar gini. Nabi Luga mau. Kalau Bang Vincent lawan dia di luar tema Roh Kudus perempuan, itu nggak akan pernah bisa menang sampai kapanpun. Kristen kalah. Nah, karena kenapa? Mereka udah ngelompat pagar, udah masuk, udah diacak-acak semuanya. Pagarnya itu Roh Kudus perempuan, ngerti nggak? Makanya hantam di sini, gak bisa lari dia. Juma udah nyerah sama gua. Juma debater nomor 1 di Indonesia. Bang, saya udah nyerah. Uniripa perempuan debater nomor 1 di Indonesia, itu udah nyerah. Ya, kalau sekedar sharing nggak apa-apa. Tapi kalau finishingnya tetap karena mereka ini sudah memang tidak tuanya nggak ada istrinya. Saya Bang Luga, lu nembaknya gini. Ah. Kok Aman bisa bantu apa nih untuk kampanye saya memperkenalkan Nah, kalau itu boleh. Tuhan-Tuhannya. Nah, jadi gini. Masuk neraka gue coy. Enggak. Nih, gua, Gini. keyakinan gue seberapa kuat lu bayangin nih. Gue kasih lu gambaran keyakinan Gini bang. Keyakinan Ya gue udah. nih. Ini ada orang mati di depan lu gue nih. Iya. Lu hidupin depan gue nih. Pakai agama yang menurut gua nggak benar gitu ya. Menurut gue mungkin lu pakai bahasa Ibrani atau apa bla 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 bla. Dek, Tetap kuat kan? Gua tetap yakin. kuat. Gue nggak bakal sweet. Kalahnya dia Tuhannya nggak ada istrinya doang di situ kalahnya. Gue nggak bakal sweet tuh karena gue tahu bahkan Dajjal pun punya kekuasaan yang Ya. hampir sama 11-12 sama Tuhan. Makanya Allah itu pada saat kita kita dikasih tahu kalau lu ngeliat Dajjal lari, muter balik badan, jangan dilawan. Paham gak? Iya. Jadi gua tuh paham, bahkan ada iblis depan gua nih. Dia bisa memperlihatkan segala keajaibannya, hebat dah. Dibolak-balik dunia ini. Gue tahu, kecuali di dalam diri dia ada 99 Asmaul Husna itu. 9 dia ngeklaim, gue punya 99 sifat Tuhan. Baru tuh, mungkin gue agak sedikit goyang-goyang, baru loh. Itu baru loh ya. Jadi kalau orang Tapi baru dengar kan Tuhan ada perempuan kan, baru dengar kan? itu sebenarnya ide itu udah lama. Gua inget ide itu pada saat yang lagu itu dulu, ya kan? Dan lu bilang Ayatnya baru tahu. Ayatnya baru tahu. Ayatnya juga gua Kejadian baru 1 tahu. baru tahu. Dan Iya. bicara Enggak, tiba-tiba karena manusia itu kalau disuruh berpikir liar, kurang lebih ya pikiran liar kita sekarang ini itu sama dengan orang zaman dulu kan? Sama. Benar nggak? Sama. Manusia-manusia terdahulu juga udah mikir gitu. Kayak contoh cara untuk merampok. Ya, yang kita pikirkan tuh bukan hal baru. Orang dulu juga udah mikirin. Iya, Cuman sama. kadang-kadang dilakuin Sama. atau tidak aja. Iya. Jadi akan Jadi- apa ya? Kalau kita bilang histori akan terus berulang. Histori akan terus Jadi berulang. begini, kenapa gue bilang Roh Kudus perempuan? Enggak. Begini, karena pihaknya Edis, pihaknya Kristen-Kristen lain, Oh, ini kayak Edis nih. ini mereka selalu menghujat agama mereka. Jadi gua ini kan memberikan suatu kesejukan bahwa perdebatan itu nggak perlu harus menghujat. Jadi Edis menghujat. Sebentar. Nggak usah dibahas itu. Intinya kita tunjukkan aja Tuhan kita, laki-laki dan perempuan. Tuhannya saudara Muslim, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Itulah perbedaannya. Sekarang mau tinggal pilih. Mau pilih Tuhannya yang seberang atau mau pilih Tuhan yang ada laki dan perempuan. Dan anak-anak. Nah kalau gue sendiri gue milih yang berpasangan. Yang Ya, plus anak. ya, Plus anak bonus. yes, gue pilih yang itu. Ya udah, kita nggak perlu berdebat. pilihan tuh ya. Kan udah beda. Lakum dinukum Kenapa, waliyadin. Bang? Mas. Kenapa perdebatan itu masih ada? Karena pihak seberang masih menganggap pihak ini sebenarnya sama, cuma mereka yang sesat. Makanya didebat terus. Ketika gua bilang ada Tuhan perempuan, Muslim bilang gini, gue baru dengar nih. Kristen berkata, oh nggak begini nih. Jadi karena Muslim juga mengetahui bahwa ini memang sudah beda, jaraknya seperti samudra yang luas, mau didebatin nggak ada gunanya. Ya sama kayak kita Nah. misalnya ngapain debat sama Hindu memang. Itu Konsepnya sebenarnya beda. pemikiran kayak gitu pas di Katolik Ortodok di Konstantinopel udah ada nggak pemikiran gitu? Udah ada. Udah ada ya. Cuma Jadi nggak abad- familiar kali ya. Abad ketiga kok. Abad ketiga. awal itu Jadi gini, abad awal. yang mana Tapi kalau mau diambil resikonya, kalau ibarat untung-untung dagang rugi, kalau di orang-orang pebisnis Cina nih, kalau misalnya lo sudah tidak melawan gua lagi dengan konsep yang ini udah nggak bisa dilawan, maka lo akan kehilangan pekerjaan. Nggak ada lagi mau dilawan. Kan kita ini kayak petinju, kita Harus ada pukul baru sparring makan. partner gitu ya. Kita butuh makan. Yeah. Nah, satu-satunya cara ya lo lawan Edis. Nah, Edis dan pasukannya ini rencana mau gua ajak gabung ke sini. Ketika lo udah nggak ada lawan, lo nggak punya Nah kerjaan. itulah. Mau itu nggak mungkin mau lo salah mak. satu- salah satu sebabnya kenapa anak manusia ada di muka bumi ini. Kalau lu pikir
harus ada hitam baru tahu putih. Betul, ada rasa nggak enak baru tahu lu enak. Iya. Ya. Jadi Yin dan yang. makanya di dalam Islam juga seringkali dikasih tahu kalau kita tuh jangan boleh pernah berlebihan. Kita nggak boleh benci orang loh ya. Misalnya boleh abang nih punya pemikiran berbeda sama gua. Oh iya. Gua tuh nggak benci sama abang. Nah. Yang gua benci itu, yang gua musuhin tuh cuman idenya toh. Ya, iya, idenya iya, toh. wajar, wajar. You as a human, Makanya gua Kan tadi Islam gini, itulah indahnya Islam. Islam tuh kalau kita bilang ya, mudah pun agak mirip jalan tengah kan. ya Namanya jalan tengah. Majlima pati Kami pada. nggak boleh benci seseorang tuh sangat benci, maupun cinta sangat cinta. Sangat Nggak berlebihan. boleh. Kenapa? Karena toh pada dasarnya ini semua akan dilepaskan. Nah, makanya gua kan bilang kepada teman-teman Kristen yang khususnya Tritunggal yang Tuhan tidak berkelamin itu, karena mereka inilah yang setiap hari menghina agama Islam. Gua kalau debat dengan Muslim yang gua bahas masalah ini. Jadi gua berkawan semua sama orang Muslim. Jadi makanya gua udah bilang ini tidak bisa diperdebatkan lagi. Cuma tinggal kalian pilih mau ikut Yesus apa murtad atau mau tetap agama lain kan gitu kan. Nah, jadi kalau melawan saya udah nggak ada lagi yang bisa melawan saya di TikTok. Karena saya akan bilang, "Lah, Tuhan lu ada perempuan nggak? Enggak ya, kalau nggak ada ngapain lu paksa-paksain?" Jadi setidaknya kayak gini dong ya. Kalau misalkan Dimas Kristen mau ngikut Bang Uga silakan. Cuman kalau ini ya mau alam ya silakan. Iya, tapi lu tidak akan punya program lagi menyerang gua. Ketika ada gua lu juga nggak akan bisa merendahkan Yesus. Gua akan tanya, mamanya Yesus siapa? Lu bilang Maria salah, nah lu aja salah ngapain lu bahas-bahas? Nah kan gitu. Tapi kalau Edis kan karena dia masih menghujat, masih diladenin terus, kerjaan kalian banyak jadinya. Nggak, yang aku bingung, pengikutmu kok nggak nambah-nambah? Siapa bilang pengikut gue Udah nambah? nambah sekarang. Di Bang Troy itu berkelipatan 100-200 naik terus. Kalau yang dibawa ini aja, ini. Ya sekarang kan kita ini kan acaranya tergantung acara apa dulu. Ya kalau cuma yang datang 2-3 orang masa gue bawa 10 orang? Iya kan? Tapi kalau misalnya kita mau bikin acara di hotel, Tapi ya si bu, Mary nggak mau ditarik. apanya? Murid utamanya juga. Cuma aja udah mau gue tarik, mau suruh jadi pendeta. Apalagi sih? Lu nggak mau narik gue, jadi saya pendapat. Ya udah, lu mau gue tarik. Ini rencana mau gue tarik Bisa nih. jadi bendara loh, bisa jadi bendara nih. Dia bilang gini sama gue, "Bang, buku lu Roh Kudus Mama gue bantu," katanya kan. Udah kena nih sama lo si David, ya pelan-pelan lah. Gue nariknya juga kan nggak kasar ya kan. Paling Jadi kita Gue ngerti maksud lo larinya. Jadi versinya sampai dari yang lurus, dikit bengkok, agak bengkok banget. salto kanan, salto kiri. Lu milih deh. Ya, Emang emang dia sosialis. ya, tapi memang di kita juga di Islam juga sekarang zaman ya, memang akhir zaman ya. Banyak juga yang model begitu. Iya, cuman Dia kita kok ini berani pertanyaan lawan. saya kok. Menurut kok akhir zaman itu seperti apa? Yang dibilang bukan akhir zaman, hidup kekal aja. Menurut kok itu, ini jawab aja nih. Kok tinggal jawab. Hidup kekal itu sekarang apa nanti? Jawab. Nanti lah. Kita sekarang lagi berjalan di atas hidup kekal. Sebenarnya Udah iya. mulai start. Udah mulai. Kerajaan seribu. Jadi begini, kalau pemikiran Kristen yang old schoolnya dengan paradigma yang lama, itu nanti kalau udah mati baru masuk surga itu namanya hidup kekal. Kalau Kristen yang tidak seperti itu, yang grace and faith, itu artinya begini, hidup kekal itu bukan nanti, sekarang. Karena ada di dalam doa Iya, Bapa kami, sekarang. terjadilah di bumi seperti di surga. Artinya surga diturun ke bawah, hidup seperti di surga. Itu namanya hidup kekal. Pada waktu Yesus Kristus ada, itu sudah hidup kekal. Akhir zaman, bukan nanti. Sudah akhir zaman itu ketika penanggalan Masehi. Itu dibilang akhir zaman, adanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang dibungkus daging, manusia yang dibungkus, Tuhan yang dibungkus daging. Nah, itu Yesus Kristus. Nah, jadi itu yang dibilang. Jadi ini ada paradigma yang keliru buat saya. Bukan cuma orang Kristen banyak bilang kayak kamu. Nanti hidup kekal. Saya juga dulu seperti itu. Setelah saya memahami hidup kekal di dalam dengan begitu besar kasihnya, kamu pernah bisa kan? Ada di mana? Yohanes berapa? Yohanes 3:16 dong. Dengan begitu besar kasihnya, ya Dia kan? Allah mengaruniakan anaknya tunggal Ya. Tuhan kita. Terus setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup. Hidup yang kekal. Sekarang bukan nanti hidup kekal itu. Makanya kalau pribadi Hidup kekal itu bukan Iya. nanti kalau udah mati masuk surga. Enggak, udah mulai.
Tapi aku Kok setuju saya nih. sepakat, Koko punya satu ini Hikmah. paling hikmat bagus. Oh, Itu buat kamu. tahu nggak kok? Aku lucu kayak ini kok. Dulu aku pernah ditelepon sama Ustadz di Kalimantan. Tahu apa bilangnya? Terima kasih kok Jul. Bilang, aku pikir terima kasih kenapa kan? Jadi banyak orang bersyahadat tiba-tiba satu Keluarga. desa ini, ya teman-temanan semua bersyahadat. Terus apa hubungan sama aku pikir kan? Tahu rupanya kenapa? Gara-gara mereka nonton channel lu waktu Kristen berantem sama Kristen. Dulu Oh, kan abang Kristen punya tuh, channel juga? Ones Ada channel? berantem sama ini kan. Jadi gara-gara mereka nonton Kristen berantem sama Kristen, mereka bingung. Jadi yang satu bilang pemikiranku yang ini, yang satu bilang, oh aku pemikiranku lebih cocok sama yang satu lagi. Yang Jadi satu makin lagi, bingung tuh. Makin bingung mereka. Udahlah, nggak usah bergereja. Ternyata mereka semua nggak bergereja, cuman mereka kan Betul. kalau ngumpul nih, kalau ngumpul. Ternyata mereka bilang, ini kalau kita nggak punya iman kacau nih. Emang Jadi gimana? betul. Udah Islam aja yuk. Ternyata masuk Islam. Pengertian gereja itu bukan gedung, itu Tubuh. self, tubuh ini. Jadi begini, kalau dibilang banyak orang Muslim jadi orang Kristen jadi masuk Muslim gara-gara ngelihat pertempuran antara Indonesia dan Tritunggal wajar, karena memang itu memang Sesat. gue jujur memang dua-duanya anak setan sebenarnya. jadi Astagfirullah. Iya, betul. enggak, memang tidak ada peperangan. Gue udah 25 tahun berdebat, gue udah telusuri, oh memang setan semua. Ya, Oneness, Unitarian. Yang benar ini yang titanium, makanya gue mau launching sama dia. Tapi Tritunggal memang titanium. begini Bang Luga, bahkan Dia ya kasih dalam nama Kristennya keren, Titanium. Gue bilang kok nggak pakai, belum tanggung. Dia gara-gara lihat iPhone Titanium, gue bilang itu bahan Keren gitu ya. bahan lemah itu. Artinya titanium itu artinya kan dia keras, dahsyat, luar biasa. Tapi enteng. Iya, enteng. Lebih keras platinum dong. Iya, Platino. Harusnya lu ganti jadi platinum. iya. Harganya juga lebih Nah, mahal. lebih mahal. Lebih mahal. Platinum itu kan jadi kayak si penyimpanan Yang di suka BCA platinum. sebenarnya pembicaraan kayak gini tuh, ide-ide kayak gini, karena gue dulu sering berpikir yang kayak gini. Serius. Liar. Itu apalagi kita kalau ngomong kasar di Buddhism itu yang namanya Zen, kalau lu paham ya. Zen itu aduh, gila dah. Lu bakalan bertanya sesuatu yang di luar konteks. Kalau di dalam Islam itu bilang tasawuf, ya itu di luar konteks sering. Kenapa manusia hidup? Bagaimana begini-begini? Lu sering tuh tanya. Kalah lah. Ngomong kasarnya Nasrani itu kalah gila sebenarnya. Cuma problemnya at the end of the day, pada saat gue Muslim, gue juga bertanya, kalau yang udah liar begitu, lah ngapain gue membawa manfaat apa buat gue tahu? Yang paling penting gue tahu misi gue hidup di dunia. Life is short. Ya, gue ditugasin apa Tuhan ke dunia? Udah, that's it. Masalah Tuhan itu bagaimana? Masalah Tuhan itu mau bagaimana? Tugasnya cuma satu. Hukumnya tadi ada dua. Hukumnya. Kalau di Muslimnya itu apa bahasa yang di atas vertikal horizontal apa sih? Marifat. Hablum minanas, hablum Ya. minallah. Hukum sekarang tinggal satu, yaitu sesama. belum minanas Sesama. sama manusia. Lu mau Lah kagak lah. Itu di lu ya. Di lu ya. Oke. Jadi itu sekarang yang kau hadapi siapa? Manusia apa hewan? Manusia. Manusia. Setan. Rewardnya dapatnya dari mana? Dari manusia kan, itu pemikiran ininya ya. Iya. Mau matematisnya mungkin apalah. Wah ini dosa gua, kebaikan gua dihitung dari ketika gua berbuat baik dengan sesama kan. Ya kan? Iya. Poinnya kan itu. Kamu melakukan dengan siapa? Dengan sesama. Tapi nggak kayak gitu juga Bang, karena ada cerita dari Islamik. Kasih sayang itu nggak pada kesesama manusia doang. Ada satu kisah tentang cerita dalam Islamik, dia memberikan minum lalat aja, bener nggak Om? Ya kan kok? Dia memberikan minum lalat aja, dia pasti masuk dalam surga. juga. Ya. Itu nggak masuk. Yang ini. Nggak masuk. Nah, Nah, sekarang ini kalau gue tanya nih, kalau dari persepsinya Bang Luga sama Bang siapa? Vincent. Vincent. Surga itu rahmat atau usaha? Salah. Usaha. Dua-duanya. Yakin lu? Usaha. Iman dan perbuatan. Maksudnya- Kita beriman tapi berbuat juga. Maksudnya gimana nih? Surga itu diperoleh anak manusia dikarenakan ikhtiar dia atau dikarenakan rahmat Tuhan? Rahmat. Begini, surga itu bukan masalah rahmat Tuhan, bukan masalah ini. Ini surga di bumi.
Sorga di bumi. Sorga. Oh, kalau Terjadi di bumi seperti di surga. Sorga yang di atas turun ke bawah, turun ke bumi. Itu namanya sorga. Hidup kekal itu. Diperoleh oleh Hidup kekal rahmat. itu sorga. kalau kita muslim agak Rahmat. sedikit beda. Sorga ya itu udah. berbicara tentang hidup di, kekal. di Nasrani Sekarang- di Bible ada nggak ngomongan begitu? Sorga di dunia. Jadilah Dia kehendakmu mencari di dari bumi seperti di sorga itu Ya, gimana? itu pengharapan. Ya. Itu pengharapan. Hmm. Pengharapan yang jelas di dunia ini nggak seperti di sorga. Keadilan terjadi, ya kan? Ya, pengharapan. Cuma di sana itu doa. Begini loh kok. Begini. Berdoa supaya Artinya begini, pelan-pelan. ketika lu menurunkan sorga di bumi, sifat lu sifat sorga. sifat sorga begitu lo mau Oh iya ada. dong, lu hidup Di sini ada nggak? Dengar Sekarang dulu, lu kok. mau nih depan gua ada Porsche Kok. nih, ada nggak? Dengar dulu, dengar. Ada Dengar orang dulu kok. tadi. Hah? Oh, orang. Bisa nggak gua naikin? Ya, begini kok. Ini Tuhan menciptakan manusia pertama Adam ini ya. Itu sempurna. Nggak ada sakit penyakit dan nggak ada kematian. Di dalam kehidupan tidak ada kematian. Tuhan nyiptain lu buat hidup, bukan buat mati. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan. Perfect. Lu sempurna, Tuhan nyiptain lu. Adam dan Hawa bukan gue. Iya. Oke, kita ini kan tuh. Pada saat di sorga itu. Itu yang Tuhan dia punya planning pertama tuh itu dia menciptakan kita tuh gitu dibikin kayak sorga. Pada Taman orang Kristen Eden itu. pemahamannya keturunan Adam dan Hawa itu bukan ciptaan Tuhan. Siapa sih? Siapa sih? Pemahaman Kristen, Siapa? manusia yang ada sekarang itu bukan karena keinginan Tuhan, tapi karena Adam dan Hawa sudah berdosa dan Oh enggak. Itu Tuhan Adam dan Hawa itu manusia pertama. Iya. Itu siapa sih Tuhan yang ngomong? menciptakan Adam. Ya, pada semua apologi Kristen sama Oh. pendeta jawabannya gitu. Karena dia Mungkin- manusia ini Berkembang biak sendiri dia. berkembang biak sendiri kan. Kan udah dibilang beranak cucu. Revolusi Bang Vincent, namanya. saya mau nanya nih. Kan udah bilang beranak Ketika Bang cucu. Vincent tadi mengatakan di bumi ini adalah kehidupan surga yang kekal. Saya bertanya, definisi kekal apa sih? Selama-lamanya. Kekal itu begini. Kekal itu tidak ada titik. Nggak ada titik, nggak akan Nggak ada- setitik pun nggak ada mengalami titik. apapun kan? Kekal tidak ada titik. Saya tanya, ketika manusia di bumi apakah dia mengalami kematian? Hah? Mengalami. Ah, ini beda lagi. Makanya gue bilang, lu diciptakan bukan untuk mati. Nggak ada di dalam kematian. Di dalam kehidupan tuh nggak ada kematian. Tuhan nyiptain lu untuk hidup, bukan mati. Karena dia adalah sang hidup. Kenapa dia mati? Lantas kenapa dia ketika di dunia dia mengalami kematian? Siapa? Karena dia kekal. Ya nebus dosa lu, kematian itu. Kematian Karena itu dosa penebusan Adam. doang. Kalau Terus nanti bangkit lagi. kalau seandainya si Adam, Tapi gini ya, sebentar, kalau pada san, dasarnya, Gini, semua gini, benda di sampai gini, dunia ini sampai gini. itu kekal, termasuk manusia. Lu udah. mati jadi apa? Ah, ini Mati gua- jadi tanah. Nah, gua- Tanah mah kekal nggak? iya. benar. Nah, ini dia udah bicara kekal udah. Ini gua akan jelasin. Lu sebagai orang percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau lu nggak tahu akan kematian lu, lu mati bodoh namanya. Lu sebagai orang percaya lu harus tahu akan kematian lu. Tahu dalam hal apa? Loh, Kenapa diri lu manusia sendiri, lu maksud apa? gini? Kenapa manusia itu mati? Karena sudah mengalami dosa waris dari Adam. Kalau seandainya Adam nggak berbuat dosa, kita ini nggak akan mati di Jakarta ini tetap Tapi secara selama-lamanya. logika, secara logika Bang Lugas, Ah. seandainya Nabi Adam itu nggak melakukan itu, kan kita nggak bakalan ada sekarang. Ada, kan Tuhan dulu bilang beranak cucu lah dan keturunan Adam. Enggak. Sebentar. Keturunan Adam waktu dia masih di sorga di Taman Eden Udah ada anak dia bilang. ada Dia keturunan. punya pemahaman manusia itu ada dua, satu di bumi, satu di sana. Iya, Adam dan Hawa sebelum buat dosa udah punya anak dia bilang. emang udah punya anak. Loh, Waduh, gila. beli kopi dulu. Sion. sekarang kan pertanyaannya, Kok Si- Iya, lebih parah. Bang Luga bukan lebih parah. Pemahaman dia itu. Harusnya lo bentar dulu Sen. Landasan berpikir gimana? Kenapa bisa ente ngomong gitu? Sebentar dulu Sen. Ada landasan Gantian, dong. Sen. Iya. Ada landasan mungkin referensi Ayat-ayat. ayat Iya. atau Udah ketemu dia bilang dia Nah kan begini kan, Adam jatuh dalam dosa, diusir kan dari Taman Eden. Nah, di Taman Eden dia sudah punya anak. Nah anaknya ini tetap tinggal di Taman Eden sampai hari ini dan beranak cucu di Taman Eden. dalam It- kitab apa disebutin? Nah Torah atau apa? makanya dengerin. Itulah gunanya Tuhan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyingkapkan semua rahasia itu. Roh Kudus yang membawa beberapa nabi-nabinya ke sorga.
itu lo bisa baca kesaksiannya J.R. Oakley, pendeta terbesar di Korea, dibawa Tuhan ke sorga. Ternyata di Taman Eden itu masih ada anak-anaknya Adam. Lo tau dari mana kalau bukan dari orang Kristen? Betul kan? Oh, berarti sebelum Adam makan buah itu anak udah ada. Udah. Ngeri kan? Mana ada yang tahu? Mana ada yang tahu? Kalau bukan Tuhan yang nyingkapin. Agak ngeri sih. Memang ngeri lah. Jadi ini makanya tadi kan saya akan nyambung lagi tentang hidup dan mati itu. Sebenarnya di dalam kita ini nggak ada kematian. Nah, Kita nih cuma berubah formnya doang. Form jadi doang. ya artinya begini, kematian itu adalah pilihanmu dan Tuhan menghargai pilihanmu itu. Tuhan nggak mau lo mati, lo yang memilih untuk mati. Kenapa? Contoh nih, ini ada tetangga gua. Wah, dia pendeta doanya begini, tiba saatnya Tuhan memanggil dia. Pendeta doanya begitu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Gue langsung framing, Tuhan jahat sekali, dia memframing Tuhan. Ini jahat banget, diambil dari kitab Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya kan? Kitab Ayub. Kalau masalah penyakit itu ya. Kan Iya, Nabi iya. Ayub kan mengalami penyakit kan. Itu lupakan dulu. Iya. Nah, terus saya tanya, anak ibu meninggal kenapa? Kemarin saya suruh beli lotion buat obat nyamuk, buat badan anti nyamuk kan. Dia pas pakai motor, dia jalan jarak 300 meter dari rumah, lihat teman-temannya lagi nongkrong, dia mampir, namanya anak kan. Ini kan ABG kan nongkrong, mampir dia ikut strike narik, minum. 5 menit kemudian dia nggak, gue disuruh nyokap gua nih, suruh beli minuman, suruh beli autan. Tapi kalau teman-teman, lu jangan lu lagi bauk nih, lagi mabuk. Ngapain lu? Enggak, gua konsen kok, gua sadar. 200 meter kemudian, dia nabrak tiang listrik, mati. Oh, jadi seperti itu dia. Dia anak saya seperti itu kronologisnya. Jadi anak ibu meninggal bukan dari Tuhan. Tuhan mau anak ibu hidup. Itu pilihan anak ibu. Nggak ada takdir. Itu pilihan dia. Iya, pilihan dia. Jangan nyalain Tuhan dong. Ini Pak Pendeta doanya begitu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Tuhan Jadi memberi aja, nggak perlu mengambil. Nah, ini Jadi kalau Adam seandainya dia tidak mati tidak Jadi pada diusir, saat kita kita bilang- hidup kekal semuanya. kita lu kayak lu ngomong tadi itu ya. Itu pilihan. Seolah-olah manusia tuh pengendali dari takdirnya sendiri. Ya kan? Ini Kan tadi udah highlightnya gue bilang, lu sebagai orang percaya, lu harus tahu akan kematian lu. pasti kematian itu pasti sesuatu terus? yang pasti, nggak bakal bisa dihindari. Akibatnya Akibatnya. gara-gara apa itu? Ada orang yang nggak mati. Enggak, tuh, maksudnya rapture gimana? bukan penyebabnya orang mati itu apa? Karena gini Bang Luga, kan umat muslim meyakini Al-Quran. Iya. Nah di Al-Quran itu dikatakan kullu nafsin dzaiqatus, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Iya, semua alasannya ada. Kasih tahu nggak? Jawab dulu alasan dia Kenapa? pertanyaan. Apa alasannya setiap yang dasarnya bermaklumat itu. pasti mati? Mati itu serem loh, tabrak mobil pecah kepalanya Itu ngeri. sebab. Nah, itu sebab. Itu sebab aja. Sebab. Iya. Meninggal kan masih banyak caranya, Iya. bisa meninggal juga tempat tidur bisa. Ya tapi serem lah, tetap Iya. serem lah mati Iya, itu kan. bayi juga Ya, meninggal kalau ada. Ya, kematian juga penyebabnya apa? digambarkan di dalam- Kenapa semua manusia itu mati? Kenapa semua mati? Alasannya apa? Ya karena semua Karena- makhluk yang bernyawa pasti meninggal gitu loh. Alasannya, penyebabnya misalnya gara-gara dia apa gitu. Apa alasannya? Ya, itu Nggak ada kan? takdir. Itu takdir. Berarti tidak ada alasan kan? Tidak ada, Memang udah begitu kan? Itu takdir. Nah. Makanya kita di dalam rukun Islam itu kita percaya namanya kadar. Nah, kalau di dalam Kristen, kenapa manusia itu mati? Ya karena memang Adam dan Hawa itu berbuat dosa, makanya semua orang Dosa berbuat dalam hal dosa. Kalau kita nggak berbuat dosa nih, ngapain kita tinggal di bumi? Tinggal aja di surganya Tuhan, ya kan? Duduk-duduk manis daripada di bumi panas-panas, kelaparan. Itu semua karena dosa. Jadi menurut gua lebih masuk, Proses, makanya itu proses. lebih Makanya masuk. tadi yang lebih Koko masuk bilang itu akal. start daripada kehidupan kekal ya di dunia, karena di Islam tuh ya Bang Luga dikatakan ladangnya daripada akhir. Oke, apa yang kau sekarang gue perbuat tanya, di dunia. kapan hari kiamat? Kenapa? Masih lama lagi nggak? Kalau mengenai hal-hal itu nggak di ini. Kalau Kan itu udah- hanya musuh Allah aja. Berapa lama lagi kira-kira? Gua kasih tahu ya, kalau kita di dalam Islam ya, Rasul aja nggak tahu kapan itu Kira-kira terjadi. kapan? Misalnya 100 Dia tahun, cuma 200 dia tahun. kasih beberapa apa Kriteria apa? kriteria kenapa Ciri-ciri. ciri-ciri kiamat tuh seperti apa Iya. gitu loh. Sampai ngomong kasarnya contoh nih ya,
salah satu ciri-ciri kiamat yang sekarang Kedatangan terjadi Imam gitu ya. Mahdi. Sebelum terjadi ada Imam Mahdi, gedung-gedung tinggi mencakar langit. Oh, itu baru itu tanda-tanda. Tanda itu tanda-tanda aja. Iya. Gurun-gurun pasir menjadi hijau. Keringan. Nah, Ya, ini dari Kristen ya. Seandainya nih 10 tahun lagi, di bawah 10 tahun lagi Ini Yesus nabi, datang. nabi yang- Yesus datang, kalian siap gak? Di bawah 10 tahun ini. Karena di bawah 10 tahun ini udah pasti pengangkatan. Pengangkatan itu gua yang orang Kristen ini lagi ngobrol begini, tiba-tiba tinggal baju dong. Kita diangkat ke sorga, kalian ini tertinggal di sini. Siap gak? Ketika Siap. gua orang Kristen, kami terangkat ke sorga, kalian tetap di sini. kira-kira Tapi resikonya ini, semua setan dan dajjal yang di bawah bumi dari jurang maut keluar tuh nyiksa semua yang ada di bumi. Kalian siap gak? Selama 3,5 tahun dipecahin kepalanya, tapi nggak mati-mati, mata dicongkel. Siap gak? Selama Siap. Karena di apa ya, ada di dalam hadis itu dikatakan orang yang soleh itu akan dimeninggalkan secara nggak mengalami kesakitan. ya, jadi Orang-orang yang pada saat soleh. Iya. ada duhon ya, Duhon. zaman duhon itu pada saat kiamat itu orang-orang soleh mati semua, meninggal semua, Cuman nggak dengan kesakitan. tidak dengan kesakitan. Pengikut dajjal sama pengikut orang benar itu nanti di akhir zaman tidak dilihat dari agama lagi. Tahu nggak dilihat dari apa? Tanda microchip di tangan, di dahi, dan di lidah. Di sini. Jadi kalau lo mau belanja ke Alfamart, lo harus punya microchip. Tit, tit, tit. Nah, Tuhan bilang menurut kitab Wahyu, barang siapa memakai tanda binatang ini 666 itu akan dicampakkan ke dalam lautan api. Nah itu Jadi orang nanti tidak dilihat dari Ya, agama lagi. Nah, di Wahyu pasal Halo? 13 ayat 14. Nah, sebentar Apa pemasangan microchip itu akan diberlakukan sekitar Apa? 2-3 tahun lagi. Nah, seandainya kalau lo Apa? dipaksa pakai itu, lo mau pakai gak? Halo, Itu program pemerintah masalahnya. Oh. Itu nggak ngeliat agama. Nah, Tapi itu yang bikin elit global. Elit Kenapa? global itu Lucifer, Dajjal. enggak, itu hoak ya. Udah gak? Iya hoak. Tenang dulu, Ya, santai hoak. aja. Bohong itu. Sini Ya, mana, Sob? bikin rame doang. Sampai Ya. kelar. Kagak hoak, udah lu jangan gua udah ya. Kenapa kok? Iya, telepon itu katanya udah mulai di atrium udah mulai masuk ngejarah ya, enggak, gue bilang bohong. Aku nakutin. Penjara diajarin itu udah terminal kan nggak bohong. Iya. Beda lah kasus 98 sama sekarang. Beda. Bukan, kalau 98 itu di create. Memang ada yang mendesain Sekarang seperti itu. juga udah lagi proses create. Memang lagi. Karena kenapa? Gua tuh kemarin itu Oh, ya, saya nggak tahu. Kalau ini yang saya lihat gua kemarin dari itu gua DPR. kan main di bidang usaha impor spare part mobil dari Jerman, Singapura, Jepang kan. Dia rekan-rekan usaha gua di beberapa negara itu telepon gua, lu aman nggak di sana? Gua mah aman, gua bilang itu berita mah itu. Dia bilang lu lihat deh berita kalau di luar ya CNN, CCTV kan Iya. China. Oh. Udah gitu CNN kan Amerika. Hmm. Itu berita tentang Indonesia tuh kayak rusuh banget Oh, di gitu. framing Kayak Karena kemarin yang ada yang gitu. mati itu Bikin kemarin mencekam. gara-gara Ya. Lili Lindes ojek itu yang bikin parah itu emang. yang bikin berkepanjangan. sebelum itu udah begitu. Jadi itu kayak gue bilang gambarannya ini nih kayak mau dibikin kayak Indonesia ekonomi mau dihancurin, ngerti gak? Iya. Mau dihancurin ekonomi Indonesia. Indonesia kan selama ini non blok, kanan kiri Iya. oke. Begitu panggil Ya. Amerika oke, dipanggil ke China Jadi oke. tugasnya ini aja kok berdoa aja buat rakyat Betul. Indonesia. Itu aja. Itu yang paling Doa penting aja. karena Doa memang bukan buat bangsa ini tapi doa buat manusianya. Manusia rakyat ini. Jadi yang punya sifat-sifat anarkis, yang mau menghancur belah, nah, itu dilarang, dipatahkan. betul. Sebenarnya kalau kita di dalam Islam, kalau ngomong Islam lagi ya, Islam itu jadi kemarin tuh ada yang kirimin ceramahnya Kiai Uzairon Magetan. Bukan pemerintah yang menyebabkan harga itu naik dan segala sesuatu. Kita tuh jadi kita dikasih tahu tuh ya kita percaya kalau yang segala sesuatu yang terjadi itu adalah qadarullah, takdir. Umat Islam bagaimana menyikapi takdir itu?
berikhtiar, berdoa, dan melepaskan kepada takdir itu sendiri. Jadi lebih slow gitu loh. Apapun yang terjadi kita lebih tenang, nggak harus gerasa gerusu. Lu bisa ngebayangin abang lu gak? Lu kalau misalnya debat sama orang Kristen sama orang Islam, ada apa perbedaannya? Gua ilmunya cetek ya, lu belum ketemu yang tinggi ya, ilmu gua kecil. Ilmu apa nih? Ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan umum mungkin saya gua lumayan. Gua lumayan, tapi kalau ilmu agama Gua berdebat sama muslim itu lebih soft. Tapi kalau gue berdebat dengan Kristen lebih brutal, itu aja gitu. Lebih brutal ya. Iya. Sama Nasrani malah lebih brutal. Oh iya, karena kenapa? Ya, mungkin dia Karena seperti itu. Karena begini, orang Nasrani itu kan sudah merasa dia backingannya Amerika, merasa diri negara paling kaya. Jadi ketika kita nasihatin dia itu, mereka itu kalau lagi setannya masuk bener-bener iblis. Crusader banget. Iya, gitu. Crusader ya. Hanya Tuhan lah yang membuat kita bisa rendah hati kan. Nah kalau sama Muslim kan ya memang beda, ya udah selesai. Makanya gua sama Muslim Lu itu bisa lebih. lihat karakter akhlaknya Muslim di perang salib 1 dan 2 dah. Gak ada Lu bisa perang. lihat. Gak ada perang. Tuhan gak nyiptain perang. Ya, tapi kan dalam sejarah perang salib 1 dan perang salib 2 jelas-jelas terjadi. Gak ngerti juga saya mereka bilang itu perang salib. Gak ngerti. Itu udah terjadi. Sebenarnya itu perang itu Si dikategorikan Koko bukan perang ngalamin agama. Ngalamin Iya nggak? betul. Itu Cuma bukan perang mengatasnamakan agama. Atasnamakan. Agama, Jadi betul. orang-orang kalau lu nonton film The Kingdom of Heaven ya Orlando Bloom ya. Iya. Nonton nggak? Ya itulah yang Tahu. di Night Templar itu kan. Ah. Jadi mereka dibatasin sampai di Eropa. Itu di situ nggak boleh masuk. Itu tentara-tentara ininya Night Templar itu. Yang sekarang namanya Mason. Sesanin. Ya pasti paus keberapa lah dia bilang kalau kalian mau menebus dosa berperanglah ke Yerusalem. Bunuh kaum kafir sebanyak mungkin. Enggak, itu enggak. Jadi memang dulu enggak begitu. tentara bayaran Ada the pop keberapa ya? Saya coba cek ya. Itu jelas dia fatwanya begitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam itu gue dulu sebelum suicide itu, sebelum gue pindah ke Islam, gue pelajari hal tersebut. Gue pelajari, oh iya, misalnya contoh John Mann, buku-buku John Mann, Perang Salib 1, Perang Salib 2, gitu kan ya. Oh ternyata Islam itu punya kode etik perang, bahkan dalam perang pun punya kode etik. Walaupun terkadang kalau ngomong kasarnya sesama Muslim mungkin Era zaman Musa, Abraham ya, itu memang hidupnya dengan berperang mereka untuk bicara teritori, ya kan? Sifat-sifat perang itu bukan sifat-sifatnya Tuhan, bukan sifatnya Allah. Allah nggak begitu sifatnya. Oke lah. Ini kalau dilanjutin nanti makin ngalur ngidur nih teman-teman. Soalnya kita nih jadi menerka-nerka semua. tapi dia udah ada statement juga sih, maksudnya standing point dia kalau misal berdebat dengan seorang Muslim lebih Terhormat. lebih klimaks, lebih seru tapi nggak lebih beradab, betul nggak? Betul. Karena gini, kalau misalnya kayak saya nih ya, berdebat dengan orang Protestan. Orang Protestan ini kan masih terikat dengan adat istiadat berhala. Terus Gitu kalau ya? kalau semua rata-rata di luar karismatik itu seperti itu, ya kan? Kayak Mana itu dong. mana ada paus menegur adat istiadat. Sementara adat istiadat itu sebenarnya penyembahan berhala. Coba paganisme ya. Coba di Tanah Batak. Di Tanah Batak HKBP tidak memelihara adat istiadat, justru lebih terhormat ketua adat daripada pendetanya. Nah, itulah kami sebagai orang karismatik, profetik itu memberantas itu. Nah, kalau kita dengan Muslim kan memang perbedaan iman, tapi kalau ini kan memang rusaknya di dalam, jadi lebih parah. Dia satu-satunya yang cari masalah nih. Jadi di Batak itu kan ada satu gunung Usbuit, itu gunung sakral mereka. Karena dianggap dulu raja pertama Batak, si Raja Batak turunnya di situ, kok. Ya. Jadi tempat ibadahnya, tempat sembahyang untuk agama Parmalin, agama tradisionalnya Batak itu di situ. Datang si satu ini, ya, berani dia. Ini kalau bukan orang sesama Batak mati. Untung dia Batak. Dan orang tuanya untung di kampungnya lumayan lah. Ya kalau nggak mati nih.
Nggak juga lah, namanya kita menegur itu nggak harus mati juga. Udah pancing-pancing tuh marah lagi orang Batak. Ini biasanya suka mancing-mancing. Enggak. Itu kan tujuan kita kan untuk membersihkan berhala dari rumah Tuhan kan. Nah, Ini kayak zamannya kalau pada saat ada pertama kali ada Protestan loh apa? Ada tuh Katolik kayak Katolik garis lurus ya dulu ya. di Katolik juga kayak gitu, namanya Ada Katolik kayak gitu, karismatik. kan? Justru paus, ada paus keberapa tuh gue tonton Jadi seminar Katolik. muncul Ternyata Protestan, salah satu paus lah yang menggerakkan Katolik karismatik. Itu paus yang ngomong. Katolik karismatik namanya ya. Iya, paus itu yang ngomong. Jadi begini, Katolik itu Katolik purba ya. Jadi karismatik itu sudah ada dari zaman dulu. Dulu Katolik patung-patung dihancurin. Gitu kan. Dihancurin. Ya. Dulu pakai bahasa. Benar-benar. Dulu Benar. Katolik ada bahasa karismatik. Gua ada orang tua angkat Katolik, Jadi begini, dia agamanya Katolik, tapi dia terakhirnya info ke gua ya, dia bilang, gua malas ke gereja, man, banyak berhalanya, banyak banget patung Nah lah. itu. Bukan. Gua bilang, Bukannya dari dulu. Bukan. lah iya, dia salah. bilang, dia Bukan. baru sadar, dia bilang coba lihat di Bible, dia bilang, ya kan, itu kan patung-patung itu nggak boleh, tapi sekarang gereja kadang-kadang konyol menambah Begini, patung-patung dan pengertiannya patung. begini kok. Itu art ya, masuk ke artnya ya. Jadi kayak kita lihat aja kayak Michelangelo, yang pematung yang di Vatikan sana. Itu kan yang ada namanya patung Yesus lagi digendong sama Bunda. Itu kan yang bikin Michelangelo. Nah, jadi itu art seni. Tunggu loh, Michelangelo tuh bukan pematung, pelukis. Tapi dia juga. pemahat juga, Dia pemahat. kalau nggak salah, pemahat. Jadi bukan Katolik tidak berbicara tentang satu penyembahan patung, ini nggak, dia Katolik tidak seperti itu. Jadi memang banyak yang keliru tentang Katolik. Katolik itu kan dia lebih ke ini ya, sifatnya tuh lebih ke universal aja. Itu universal. Dia bukan agama. Bukan agama. Bukan agama ya. Bukan agama. Tapi kalau saya mau ngomong tentang Katolik, Kristen pun juga bukan agama juga. Ya, ini juga mau bikin sensasi apa lagi biar diusir lagi kayak gini. enggak, jadi gini, kalau untuk Katolik itu sebenarnya gini. Kenapa Katolik menghilangkan ibu untuk Roh Kudus? Ya sebenarnya untuk menaikkan Bunda Maria ini, pengganti dari Roh Kudus. Makanya kan Bunda Maria kan lebih terkenal dibanding Roh Kudus di Katolik. Ente Nah. tahu nggak kalau di dalam Islam itu disebutkan juga surah Maryam? Tahu? Kenapa itu? Ya kan? Jelas-jelas di surah Maryam itu kita dijelaskan bagaimana Maryam itu memang perawan suci gitu loh, dalam artian dia yang melahirkan Yesus. Iya. Dan dengan kuasa Allah nggak perlu yang namanya kayak seperti Bersetubuh. kehamilan persetubuhan kayak seperti dilakukan manusia pada umumnya gitu. Iya. Dan itu ditegaskan Bunda Maryam itu siapa. Cuma problemnya kita di dalam Islam itu kita nggak bilang Nabi Isa itu Tuhan, that's it gitu. Kita nggak melaknat juga Maryam, nggak seperti orang Yahudi. Yahudi bilang Maryam is indulgensia, ya maksudnya apa? Bukan indulgensia, seorang pezina, ya kan? Pesundal. Oh ya kayak gitu gitulah. Apa sih namanya adultery ya? Iya. Ya kan? Kita di dalam Islam we fully respect with Maryam. Tapi begini Bang, kalau Maria ini menjadi ibunya Yesus, kami yang rugi. Yang menciptakan Maria ibu satu-satunya oleh Yesus itu Katolik. Makanya ibunya Yesus siapa? Pasti Maria. Maria bapaknya siapa? Tuhan. Bapak Tuhan, mama manusia, jatuhnya hibrid. Iya dong. Nah, itu Makanya di Katolik itu tidak ada lagi kandidat lain selain daripada Maria, betul nggak? Gini, nah jadi kalau Katolik ditanya seperti itu, dia akan menjawab, ketika Tuhan mau bersemayam, di roh Tuhan ya, mau bersemayam di rahimnya, Iya. Maria punya hak untuk menolak. Kalau Maria menolaknya, ini Katolik menjawab Iya. seperti itu. Ketika ditanya, ya kan? Ya artinya begini, orang Katolik kenapa sih berdoa kepada Bunda Maria? Dia pasti menjawab, orang Katolik menjawab, ya saya kalau mau ketemu Tuhan itu melalui ibunya dulu. Nggak mungkin saya mau ngelamar anak orang,
harus langsung ke anak yang dia ada orang tuanya. Saya harus melalui orang tua, etikanya seperti Tidak, ya tidak ada, itu. tidak ada ayat yang mengatakan saya mau ketemu Tuhan melalui mamanya. Ya, Ya, memang tidak ada ayat. aku tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi kalau mau ketemu Bapa ya lewat Yesus. Iya, makanya tidak ada ayat di dalam Alkitab kita mau ketemu Yesus melalui mamanya. Itu nggak nyambung karena manusia ini juga ciptaan biasa. Iya, tapi kan manusia justru itu. Tapi ya dibilang ciptaan biasa gini loh ya. Maksudnya memang dia kelasnya nabi lah, tetapi tetap manusia. Apakah Maria Tuhan? Tidak. Bukan. Apakah Maria Tuhan? Tidak. Nah kalau bukan Tuhan, ngapain kita harus libat-libatkan dalam manusia tuh hebat loh, bayangin coba. Kenapa? Hebat. Bahkan malaikat dan iblis itu yang ngomong kasarnya for more than 1,000 years ya, itu disuruh sujud sama Allah kepada siapa? Manusia. Ngapain kita nyembah manusia? Bukan. Kita Tunduk mungkin iya, tapi kalau sujud tidak. Malaikat, Roh Kudus dan Lucifer waktu itu masih prosesnya masih di tangan kanan Tuhan Allah, itu disuruh bersujud pada saat manusia itu diciptakan, asal muasal manusia diciptakan. Bersujudlah kau. Iya kata Islam, iya. Iya. Balik kantor nih Gun. Ya jadi Kantor lah. Oh ya, terima kasih ya. oh kerja ya. Kapan-kapan ayo. Nanti kita sharing aja. Ya udahlah. Jangan keras-keras. Iya.